Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, udah pada makan siang semua nih? Harusnya sih udah ya. Ya, Udah pada saya makan siang, udah pada zuhuran yang sholat Jumat. Oke. Baik, hari ini kalian ada di All Size Online Sharing Session bersama Dunia Kampus ID dan disponsori oleh English First Class. Dan kita hari ini ada dua narasumber yang tadi sudah aku spill di depan, ada Pak Ginanjar Rahmawan. Halo Pak Ginanjar. halo. Dan Pak Ginanjar ini adalah dosen zaman now guys ya. Jadi kalian harus follow Instagramnya. Jadi kalian mau tahu kesibukan Pak Ginanjar bisa cek, lihat aja di Instagram. Terus ada Mas Nathan Rio. Halo Mas Nathan. Halo, Kak. Ya, teman-teman. Nah, halo, dan ini Mas Nathan ini adalah mahasiswa didik dari Pak Ginanjar, tapi untuk bagian skripsinya doang. Ya pokoknya intinya dari sesi-sesi curhat sharing-sharing akhirnya ya terbentuklah ekosistem skripsi oleh Pak Ginanjar ya teman-teman ya. Dan juga Pak Ginanjar adalah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Jadi yang di Solo yang mau ngobrol-ngobrol sama bapaknya, bapaknya easy going banget guys. Ini kayaknya kalau dilihat dari profilnya tuh watak motor gitu kan, terus dosen yang suka nge-gym gitu. Jadi wah teman-teman yang di Surakarta dan yang di Solo bisa DM bapaknya aja ya. Oke, oh gini, ini ada Universitas Bengkulu hadir. Siap, siap, siap. Oke, baik ya, langsung saja. Pak Ginanjar gimana? Udah siap dengan PPT-nya? Siap, siap, siap. Oke, bisa di share screen dulu kali, Pak. Oke. Nah, Mana kok? Saya belum muncul. oke, gak apa. Jadi teman-teman ya, kita hari ini tuh bakal pas tuntas tugas akhir mahasiswa. Jadi kita lebih fokus gimana sih sebenarnya mahasiswa itu menulis skripsi. Karena kan dari dulu kayaknya sampai sekarang skripsi itu bikin mumet lah. Tapi untuk yang ikut mungkin eh, talk show Dunia Kampus kemarin, ada Mbak Ega yang lulus dengan waktu 3 tahun 3 bulan. Bisa berarti kan. Nah, kenapa kalian nggak bisa? Nah, untuk sistem dan tekniknya kita mungkin bakal sharing-sharing sama Pak Ginanjar ya sambil menunggu Pak Ginanjar untuk share screen-nya. Jadi teman-teman nanti siapin aja pertanyaannya. Kalian mau tahu apa nih mengenai skripsi itu nggak masalah, tanya aja karena emang eh, Pak Ginanjar nih sudah berbaik hati memberikan waktunya sedikit buat teman-teman semua untuk bertanya-tanya soal skripsinya. Oke, baik. Pak Ginanjar gimana Pak? Udah siap? Udah muncul ya? Ini Udah Pak, apa? udah, Oh, udah. oke, 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 oke. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Baik semua ya. Semoga tidak ada yang sedang stres dalam mengerjakan skripsi ya. Jadi kali ini difasilitasi dipublish di dunia Kampus Pak. dunia kampus.id ya, dunia Iya. kampus.id. Kita sedikit membahas mengenai skripsi dan nanti selebihnya lebih banyak tanya jawab aja ya, lebih banyak tanya jawab biar puas kalau tanya jawab ya, biar memuaskan kalau tanya jawabnya semakin banyak. Ya, oke, saya mulai dari manfaat menulis skripsi ya. Jadi skripsi ini bisa dibilang sesuatu yang kita kerjakan di paling akhir dari perjalanan studi kita di S1 atau D4 ya. Kalau D4 kan tugas akhirnya juga mirip-mirip ya. Nah, ini kalau kita bisa sebut ini juga bisa jadi simulator dunia kerja atau dunia bisnis ya. Jadi skripsi ini juga ada manfaatnya yang nantinya bisa diambil manfaatnya untuk di dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, setidaknya ada 3 manfaat ini ya yang kita bisa peroleh dari mengerjakan skripsi ya.
Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Kemudian kemampuan berkomunikasi, dan yang ketiga kemampuan teknis. Nah, sebenarnya diharapkan kalau teman-teman itu membuat skripsi dan skripsinya benar-benar dibikin dengan senang hati dan dengan seksama gitu ya. Setidaknya 3 kemampuan ini jadi skill yang penting sekali untuk nanti bekerja di dunia real ya. Karena seperti Pak Nadiem bilang bahwa kampus itu hendaklah jadi wahana untuk persiapan kerja nanti ya. Jadi dengan menulis itu sebenarnya kenapa kok diharuskan menulis skripsi ya atau laporan penelitian itu sebenarnya untuk meningkatkan kesiapan kerja jika nanti sudah lulus ya. Setidaknya ada 3 kemampuan ini yang bisa meningkat setelah mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama kemampuan berpikir kritis ya. Yang namanya mahasiswa harus berpikir kritis. Nggak bisa kalau mahasiswa cuma diam, melihat suatu hal masalah diam, melihat ada fenomena diam ya. Karena yang namanya mahasiswa itu bukan seperti zaman sekolah dulu ya, yang hanya manut gitu ya, yang hanya ngikut gitu ya, tetapi harus mampu berpikir lebih kritis. Kritis ini bukan kritik ya, tapi kritis. Ya. Kenapa kok skripsi bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita? Karena pertama kita sudah langsung diminta untuk membuat ide. Ya. Apa yang mau kamu teliti? Ya. Ide apa? Topik apa? Itu kita mengasah itu kemampuan ideasi kita, kemampuan berimajinasi kita, kemampuan kita untuk berpikir sesuatu hal yang unik, berpikir suatu hal yang mungkin disenangi banyak orang, berpikir suatu hal yang sedang tren ya. Ini bagaimana kita membuat ideasi ya, mengide ya. Kemudian yang paling penting juga di dalam kemampuan berpikir ini adalah mengidentifikasi masalah ya. Ini ya sering sekali teman-teman yang sudah punya proposal itu gagal identifikasi masalah ya, padahal sudah punya proposal. Tetapi dia nggak tahu sebenarnya masalah saya yang mana gitu kan. Misalkan di skripsi marketing ya, masalah saya itu loyalitas konsumen, apakah kepuasan konsumen gitu kan. Nah, itu dengan adanya skripsi itu kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, mengidentifikasi masalah. Ketika misalkan nanti kita kerja ya, ketika di perusahaan kita itu salesnya turun atau jualan omsetnya turun, kira-kira masalah apa yang bisa kita identifikasi dan itu memang benar-benar akar masalah, gitu ya. Jangan sampai masalah itu cuma efek dari masalah utama. Yang kita selesaikan bukan masalah utama. Nah, dengan adanya skripsi ini, setidaknya kita berlatih sebenarnya masalah utamanya apa sih? Makanya selalu ditanyakan, ada nggak fenomena gap? Ada nggak riset gap? Karena dengan adanya gap itu menjadi awal dari menulis penelitian. Jangan sampai salah identifikasi. Ya, bukan masalahnya tetapi diteliti. Akhirnya apa? Ya nggak selesai penelitian itu, ya, tidak memberikan solusi. Kemudian kita juga dituntut berpikir kritis dengan adanya di bab 3 kerangka pikir. Kita disuruh menggambarkan pikiran kita itu seperti apa sih dari awal sampai nanti olah data dan hasilnya itu kira-kira akan seperti apa sih, gitu kan? Dan itu memang teman-teman banyak yang curhat kesulitan membuat kerangka pikir ya. Ya, karena itu inti dari skripsi juga bagaimana kita bisa menstrukturkan pikiran kita dengan jelas kepada pembaca apa yang akan kita lakukan, mengapa kita lakukan, sampai apa hasilnya.
Bagaimana kita melakukan dan apa hasilnya. Nah, itu kita latihan itu berpikir kritis di dalam membuat kerangka pikir. Nah, itu juga kemampuan kita diasah. Kemudian kemampuan untuk menganalisa sebab akibat. Ya. Misalkan ada yang teman-teman dari Fakultas Pendidikan, oh ternyata murid ini motivasi belajar bahasa Inggrisnya kurang. Nah, ini apa yang menjadi sebab dari akibat ini, gitu kan? Apakah variabel model apa namanya modulnya, apakah metode pembelajarannya, apakah orang yang menyampaikannya, apakah cara komunikasinya, itu kan banyak sekali sebab yang bisa mengakibatkan siswa tadi motivasi belajarnya rendah. Nah, ini kemampuan kritis kita diuji nih, ya, di dalam skripsi ini apa yang kita identifikasi, kita analisa penyebabnya apa, penyebabnya. Nah, teman-teman kalau di kuantitatif sudah mikir Y-nya apa, sekarang mikir X-nya, variabel independennya apa. Nah, itu kan banyak sekali variabel independen. Misalkan orang mau beli, berarti apa? Keputusan pembelian. Itu kan disebabkan oleh penyebabnya banyak banget kan. Ada harga, ada promosi, ada perilaku, ada budaya, ada macam-macam. Nah, teman-teman berlatih untuk berpikir kritis. Penyebab yang paling utama apa yang mau diteliti. Nah, dan juga kemampuan kritis kita dalam menganalisa data. Data itu kalau kita dapatkan dari kuesioner atau dari wawancara, kalau kita nggak bisa menganalisa itu dengan baik, hasilnya pun juga akan keliru. Ya. Kesimpulannya pun juga akan keliru, ya. Walaupun itu pakai alat ya, tetapi kan kita harus menganalisa makna-makna, angka-angka di balik data tersebut. Makanya disebut insight. Ya. Nah, kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, ini hubungannya dengan dosen. Ya, yang sering teman-teman keluhkan. Dosen pembimbing, ya kan? Bagaimana kita mampu bernegosiasi dengan beliau? Ya, beliau sibuk, ya pastilah beliau sibuk. Apalagi teman-teman yang kalau teman-teman tahu tugas seorang dosen seperti saya tidak hanya mengajar teman-teman, ya, tapi juga membimbing skripsi, membimbing KKU, kemudian laporan BKD, kemudian membuat penelitian juga, membuat pengabdian juga. Belum lagi nanti di rumah anaknya minta main, belum lagi istrinya ngajak belanja dan sebagainya kan. Jadi memang tugas seorang dosen banyak sekali. Apalagi teman-teman yang dapat dosen pembimbing dekan atau kaprodi bahkan atau rektornya misalkan, ya perlu kita apa namanya pahami, mereka juga tingkat pekerjaannya loadnya juga sangat banyak. Nah, tinggal bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui email, bertatap muka langsung, bagaimana sopan santun kita, bagaimana kita bisa menego waktu mereka, ya kan? Kita tahu waktu mereka sangat terbatas. Bagaimana kita bisa negosiasi, Pak? Tolong nanti dibaca, segera memberikan feedback ke kita. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini yang tidak diajarkan di dunia, tidak diajarkan di mata kuliah. Makanya dengan adanya skripsi ini, teman-teman dipaksa untuk belajar berkomunikasi. Dan ini ya sangat penting sekali ketika nanti di dunia kerja, komunikasi, negosiasi, diskusi. Bagaimana dengan dosen kita bisa berdiskusi? Ya, banyak juga teman-teman yang, Pak, ini saya disuruh revisi. Nah, kira-kira apa poin yang mengakibatkan kamu disuruh revisi? Enggak tahu, Pak. Saya takut, Pak, tanya. Nah, ini bagaimana teman-teman bisa merevisi kalau nggak tahu apa salahnya gitu. Makanya diharapkan ketika dengan dosen pembimbing kemampuan komunikasi kita diasah dengan berdiskusi. Nah, apa Pak kira-kira saya minta masukan Pak, yang salah di bagian apa Pak? Mungkin ada yang bisa saya pelajari lagi Pak. Apakah metode saya yang salah dan sebagainya. Ya.
kita harus pintar-pintar untuk berdiskusi dengan beliau. Kemampuan presentasi ya, setidaknya ada 2 kali kan, ada di semprot dan ujian akhirnya. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman di dunia kerja itu juga presentasi itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya teman-teman tidak hanya sebagai seorang marketing ya. Administrasi pun juga terkadang harus presentasi gitu. Orang keuangan pun terkadang juga harus presentasi gitu. Jadi di hampir di semua level kemampuan presentasi ini juga merupakan kemampuan dalam bekerja yang sangat-sangat berharga gitu ya. Nah, kemampuan yang ketiga ini yang terkadang kita lena, ya. Terkadang kita menyisihkan, yaitu apa? Kemampuan teknis, ya. Mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa membuat suatu format laporan, ya. Format laporan yang terstruktur, yang rapi, rapat kanan, rapat kiri, alinea, ya, titik koma, penggunaan bahasa. Nah, itu yang sering sekali juga teman-teman banyak perlu belajar. Menggunakan EYD, titik koma itu seperti apa, tanda baca, titik 2. Itu kemampuan-kemampuan teknis yang mungkin sekedar sepele bagi kita, tetapi itu juga harus kita pelajari. Membuat dokumentasi, administrasi, membuat laporan, menggunakan tools-tools yang ada ya kan. Kita kan dilatih, dipaksa untuk tahu bagaimana tools Microsoft Word, bagaimana tools-tools yang ada di Excel, bagaimana tools yang ada di PowerPoint ya kan. Kita juga dipaksa bagaimana menggunakan tools SPSS ya, tools analisa data. Belum lagi nanti misalkan ada Mendeley ya yang harus kita pelajari. Nah, sehingga manfaat menulis skripsi ini sungguh luar biasa ketika kita benar-benar benar-benar apa ya, mengerjakan dan benar-benar serius. Setidaknya 3 kemampuan ini kita dapat banyak dalam hal menulis skripsi ya. Terus seluk-beluk skripsi. Skripsi itu sebenarnya apa sih? Gitu kan. Penelitian itu sebenarnya apa? Penelitian itu ya suatu upaya untuk mendapatkan jawaban dari rasa kepenasaran kita. Rasa penasaran. Ya. Kalau nggak ada penasaran, nggak mungkin ada namanya penelitian, ya kan? Kita nggak penasaran kok, ngapain diteliti, gitu. Nah, penasaran itulah yang membuat penelitian itu jadi penting, ya kan? Makanya setiap dosen ketika ujian itu tanya, apa urgensi penelitianmu itu, ya? Mengapa kamu teliti itu? Itu karena ada rasa penasarannya. Mengapa? Oh, ada kejadian seperti ini. Ada fenomena gap seperti ini. Harusnya kan seperti ini, tapi kok seperti ini gitu kan. Harusnya perusahaan ini bisa bersaing. Tetapi kenapa kok tidak laku? Harusnya perusahaan itu kalau punya merek yang bagus, itu jualannya harusnya laku. Tetapi kok ini mereknya bagus tapi jualannya nggak laku. Nah, itu suatu fenomena gap ya. Adanya perbedaan fenomena. Harusnya itu seperti ini tetapi kenyataannya nggak seperti itu gitu kan. Itu dari masalah. Nah, dari masalah itu muncul penasaran, ya kan? Kita melihat ada suatu kejadian atau masalah muncul penasaran. Kalau nggak ada penasaran, ngapain kita meneliti gitu kan? Nah, karena kita penasaran, kemudian kita berusaha untuk mencari jawaban. Caranya bagaimana? Nanti kita mau mencari jawaban itu seperti apa? Apakah kita tanya ke orang? Apakah kita mengamati? Kalau tanya orang itu siapa yang perlu kita tanya gitu kan? Teman-teman yang kualitatif itu sering tanya gitu. Pak, ini informannya sebaiknya berapa, Pak? Nggak ada minimalnya, nggak ada minimalnya. Karena kualitatif itu kalau data belum cukup, walaupun sudah membuat pembahasan, tetap harus ke turun lapangan lagi gitu kan, mencari jawaban-jawaban yang belum tercover gitu kan. Nah, setelah itu mendapatkan jawaban. Jadi hakikatnya skripsi adalah menjawab rasa kepenasaran kita yang timbul dari respon adanya suatu masalah. Masalah bisnis, ya, masalah di keuangan, ya teman-teman yang akuntansi misalkan. Atau masalah-masalah yang di sekolahan, di dunia pendidikan, teman-teman di bidang S1 kependidikan tuh banyak banget juga yang masuk ke curhat skripsi, ya.
Nah, sehingga hal itu, masalah itu menjadikan kita penasaran untuk mencarikan solusi. Setelah itu kita dapatkan solusi, dapatkan kesimpulan. Nah, solusi ini apakah nanti akan digunakan orang atau tidak? Akan kita publish misalkan. Nah, yang terakhir, langkah menulis skripsi simple yang dimulai dari identifikasi masalah. Tapi namun yang sering terjadi, teman-teman itu terpatok karena judul gitu kan. Pokoknya punya judul. Masalahnya apa? Belum tahu. Pokoknya punya judul. Datanya mana? Tidak ada loh. Nanti apakah saya harus ganti judul, Pak? Ya jangan. Kalau datanya nggak ada gimana? Nah, ini. Jadi sebelum judul sebaiknya cari data dulu. Cari masalahnya lewat data dulu. Ya. Tadi ada yang hari ini mengabarkan bahwa dia di ACC skripsinya karena sudah menonton video saya berkali-kali katanya gitu. Nah ini saya ada video yang menggambarkan yang nggak bisa singkat ya karena sebenarnya kita membuat judul itu harus mendesain 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Jadi ketika kita punya judul itu kita sudah punya gambaran bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Baru judul. Kalau enggak gitu, waduh susah sekali nanti. Judul dapat di ACC, tapi data enggak ada. Judul dapat di ACC, tapi teorinya kita kewalahan. Judul di ACC, tetapi metodenya kita enggak bisa menentukan. Nah, oleh karena itu penting sekali mengidentifikasi masalah yang ada datanya apa, kemudian kita tetapkan tujuan kita. Kita mau mengeksplor dari masalah itu, atau kita mau mengkonfirmasi pengaruh, nah itu nanti akan menjadikan perbedaan metodologi. Ya, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi teman-teman yang tanya, Pak ini paling mudah pakai metode apa, Pak? Apakah kualitatif apa kuantitatif? Kalau yang paling mudah, nggak usah kuliah, itu paling mudah jawabannya. Jadi teman-teman mau pakai kualitatif, pakai kuantitatif itu sama-sama sulit kalau malas. Tapi kalau nggak malas, sama-sama mudah gitu kan. Nah, setiap kali tanya apakah kualitatif atau kuantitatif, jawabannya tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya ingin mengkonfirmasi hubungan, ya pengaruh, berarti kuantitatif. Kalau tujuannya untuk mengeksplor mengapa, bagaimana, ya berarti itu kualitatif. Nah, setelah memilih metode, kita mengambil data tuh dari lapangan. Kalau yang kuantitatif pakai kuesioner, kualitatif pakai wawancara, observasi, ada triangulasi. Baru setelah itu data itu diolah dan disimpulkan, dibahas, disimpulkan. Jadi langkahnya cuma sederhana. Langkah bab-bab itu sudah langkah ya. Bab 1 itu langkah awal. Ada namanya identifikasi masalah, ada namanya rumusan masalah. Kemudian bab 2 kita melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan itu apa, teorinya bilang apa. Kemudian bab 3 kita memilih metode, bab 4 mengolah data, bab 5 membahas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti kita lanjut tanya jawab yang banyak aja biar waktunya cukup untuk memuaskan teman-teman rasa penasaran teman-teman. Gitu dulu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, itu 3 slide yang padat ya. Pertanyaan yang paling emang agak susah dijawab tuh urgensi dari penelitianmu. Itu sedikit trauma saya jujur ya, Pak. Zaman saya kuliah ya. Bapak Ming. Zaman kuliah itu urgensi, pertanyaan soal urgensi penelitian itu termasuk yang bikin shock juga ya. Oke nih sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih kita lanjut lagi ke Mas Nathan nih sebagai mahasiswa yang lagi ongoing skripsinya dan mungkin bisa diceritain sedikit tuh curhat-curhat apa sih ke Pak Ginanjar tuh terus gimana sih caranya biar bisa curhat-curhat gitu lah. Oke. Halo Mas Nathan. Oke. Halo, selamat siang. Ini udah siang atau sore? Siang ya? Siang. Pak Ginanjar saya gantian untuk share screen ya. Oke, siap. Oke. Baik, Mas Nathan, sebelum aku share screen-nya, bisa mungkin sharing-sharing dikit nih. Gimana sih lagi ongoing nih, udah sampai mana nih?
Oke, kalau untuk saya sendiri, untuk skripsi saat ini saya sudah membuat draft proposal dan insya Allah kalau di minggu depan tidak ada kendala, di minggu depan sudah melaksanakan seminar proposal. Jadi ini sekaligus untuk saya latihan presentasi ya, curhat-curhat gimana struggling saya sampai ke Semprot itu. Dan sedikit cerita juga, dulu saya itu pertama kali lihat Pak Gin itu di Instagram itu di bulan Agustus. Di saat itu saya sedang pusing-pusingnya nyusul draft skripsi karena dosen saya itu mintanya konsultasinya itu saya membuat draft dari bab 1 sampai bab 3 karena penelitian saya kuantitatif dari bab 1 sampai bab 3 ada beberapa komponen yang kurang saya pahami dan saya follow Pak Gin dan saat itu Pak Gin itu bikin story, bikin snap di Instagram yang isinya silahkan curhat skripsi. Saya iseng nulis di situ, Pak saya bertanya dong gimana caranya menentukan pengukuran variabel gitu. Saya nggak berharap, waktu itu saya nggak berharap apa-apa kalau akan dijawab. Tiba-tiba malam hari saya buka di Instagram, tiba-tiba saya di tag siapa gitu. Ternyata Pak Gin menjelaskan gimana sih cara melakukan pengukuran variabel. Gitu. Dan dari situ saya pikir, oh iya ternyata hal itu sebenarnya saya sudah mengetahui, tapi saya hanya perlu konfirmasi dari beliau-beliau yang ahli dan kebetulan Pak Ginanjar ini mengkonfirmasi bahwa caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini dan dari saat itu saya curhat-curhat dengan Pak Ginanjar dan ternyata skripsi tidak semenakutkan itu sejauh ini ya yang saya alami, sejauh ini tidak semenakutkan itu dan semoga sampai akhir juga tidak semenakutkan yang dibayangkan. Amin. Oke, baik ya. Sebelum ini makin seru nih, kita bakal tanya-tanya nih gimana soal perkembangan skripsinya. Tapi aku mau share dulu ini ada sedikit persentase dari Mas Nathan sebentar. Kok bisa hilang ya? Oke, udah muncul ini? Sudah muncul. Mungkin bisa Oke. di oke. Oke. Baik. Silakan. Oke. Baik, mungkin sedikit perkenalan dulu kepada mohon izin Pak Ginanjar untuk menyampaikan apa ya? Ini Silakan. Lebih banyak ke curcol sih Pak sebenarnya, tapi saya rangkum agar gimana teman-teman ini merasakan dari sisi mahasiswa itu seperti apa. Baik teman-teman semua, sebenarnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nathan Rio Saputra. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan dari DPFLIS Team untuk menyampaikan apa ya? Saya menyebutnya bukan materi sih, sebutnya lebih ke sesi curhat karena saya suka curhat dan ternyata kasih platform seperti ini dan gas aja lah apa yang ingin keresahan saya sebagai mahasiswa. Kalau tadi yang dari sisi dosen seperti apa, kemudian mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai sisi mahasiswa seperti apa untuk penyusunan skripsi mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk materi pada siang hari ini aku kasih nama skripsi di mari, ada skripsi jangan lari. Nah, ini saya terinspirasi dari TikTok. Kalau teman-teman main TikTok pasti apa ya kata-kata seperti ini banyak teman-teman dengar ya. Skripsi di mari, ada skripsi jangan lari. Nanti aku akan menjelaskan beberapa hal mengenai apa ya seluk-beluk skripsi dan bagaimana struggling aku untuk mengerjakan skripsi ini sendiri. Sedikit konfirmasi juga teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut webinar atau sebuah acara atau talk show, itu pasti pembicara itu adalah pembicara yang telah selesai menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi yang unik di saat ini adalah saya belum menyelesaikan skripsi, tapi saya berusaha untuk membagikan apa yang saya dapatkan strategi saya selama skripsi. Karena saya sempat pernah mendengar pada waktu webinar itu seperti ini. Ada seorang pembicara, dia menyampaikan tentang bagaimana kesuksesan dia membangun sebuah bisnis. Kemudian ada yang menyeletuk seperti ini. Kamu mah enak nyampein seperti itu lah. Kamu udah selesai menyelesaikan masalah itu. Nah, kamu yang mau memulai gimana? Nah, pada saat ini, di kesempatan ini, mungkin teman-teman bertanya, wah kamu mah enak bilang skripsi itu gampang karena kamu udah melewatin. Dan now it's different teman-teman. Aku juga melewati skripsi ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk bagaimana sih planning dalam mengerjakan skripsi ini. Karena aku pun juga sedang melangkah, tapi aku diberi kesempatan untuk berbagi tips and trick bagaimana langkah-langkahnya. Mari kita berbagi pada siang hari ini. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini sedikit tentang saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman kepo siapa saya. Tiba-tiba bisa ada di sini.
latar belakangnya seperti apa. Saya sendiri pada saat ini adalah seorang mahasiswa semester 7 di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian atau sosial ekonomi pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Basuki Surakarta. Mungkin teman-teman UNS bisa say hi dulu, bisa ketikkan UNS di kolom chat kalau ada, mungkin dari teman-teman UNS, siapa tahu kita satu alma mater. Dari UNS apakah ada ya ini? Halo UNS. Kayaknya malu-malu nih, malu-malu. Iya kayaknya. Apakah memang UNS ini malu-malu semua ya? Oke. Oke, kemudian teman-teman, asal saya dari Boyolali, mungkin teman-teman yang tahu Boyolali di daerah Jawa Tengah. Dan saya seorang research enthusiast ya, jadi saya itu sangat senang dengan kegiatan-kegiatan riset, penelitian, dan beberapa kali juga menjadi asisten penelitian, dan di tahun ini saya menjadi asisten penelitian di Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM UNS. Jadi salah satu asisten penelitian membantu Bapak Ibu dosen untuk menyusun penelitian-penelitian. Kemudian saya di sini juga merupakan mahasiswa online Pak Ginanjar, meskipun Pak Ginanjar tidak mengajar di UNS, tapi saya sering kontak-kontakan dengan Pak Ginanjar dan pernah bertemu juga pada waktu acara ngopi skripsi di UNS. Ya, beginilah mahasiswa Pak online Pak Ginanjar. Dan semoga teman-teman yang ada di sini juga akan menjadi mahasiswa online Pak Ginanjar ya. Jadi mari kita ikut Pak Ginanjar untuk menyelesaikan skripsi. Karena saya sudah ikut Pak Ginanjar dan so far so good. Jadi jangan lupa nanti follow Pak Ginanjar. Nanti ada link Telegram di sana, teman-teman bisa cek. Oke, untuk mungkin ini sosial media saya teman-teman, di Instagram saya @nathanrio.s dan juga di LinkedIn saya Nathan Rio. Saya sering update kegiatan saya di situ. Mungkin teman-teman yang kepo-kepo kegiatan saya seperti apa, yang ingin tahu saya lebih dalam bisa lewat Instagram atau LinkedIn saya. Mungkin bisa di next. Oke, sebelum aku mulai terkait dengan skripsi, aku ingin tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini. Sudahkah teman-teman ini mengenal skripsi? Mengenal skripsi itu dalam artian teman-teman udah pernah nggak sih paling nggak baca judul lah, baca judul skripsi yang ada di program studi teman-teman, yang sudah mungkin bisa ketikan angka 1 di kolom chat, yang sudah mengenal skripsi. Oke, banyak ya yang sudah mengenal skripsi. Oke. Sepertinya semuanya sudah berkenalan dengan yang namanya skripsi. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman memang sudah mengenal apa itu skripsi, tentu skripsi itu kalau teman-teman di posisi sekarang ini mayoritas teman-teman yang semester berapa ya? Semester 6 ke atas? Semester 7 atau ada yang mahasiswa baru sudah join ini? Mahasiswa baru dia dengar skripsi langsung, wah daripada nanti aku takut di belakang, mending join sekarang. Gitu. Apakah ada mahasiswa baru? Mungkin bisa saja loh. Karena kalau kita tanya meme-meme di Twitter, itu kan ada yang nanya, skripsi itu semester berapa sih? Apakah setiap semester ada skripsi? Gitu. Ternyata skripsi itu di semester akhir. Oke, ini ramai sekali ya teman-teman yang sudah mengenal skripsi. Oke, kalau teman-teman memang sudah mengenal skripsi, tentu salah satu hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memperdalam kita PDKT lagi. Skripsi itu apa? Jadi kalau saya mengibaratkan skripsi itu karena saya kepo tentang skripsi, jadi saya berusaha untuk mengulik-ulik lebih dalam tentang apa itu skripsi. Ya ibaratkan aja deh kalau teman-teman di sini tentu sudah sudah merasakan apa itu suka sama orang, kagum sama orang. Pasti kalau kagum sama seorang kan kenal dulu gitu, baru akan mengulik lebih dalam mengenai siapa orang tersebut. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah, kalau tadi teman-teman sudah mengenal tentang skripsi, ini adalah skripsi versiku teman-teman. Jadi aku memikirkan akronim ini 3 hari. Kira-kira akronim apa ya yang tepat untuk skripsi itu? Karena kalau secara konvensional, kalau secara umum, mungkin skripsi itu merupakan, kalau di Indonesia ya, merupakan sebuah rancangan penelitian bagi mahasiswa S1 untuk sebagai salah satu syarat kelulusan, dan juga manfaat-manfaatnya sudah dijelaskan oleh Pak juga. Kalau saya mengartikan skripsi itu seperti ini teman-teman, dari tiap hurufnya. Skripsi, sebuah karya rancang ilmiah,
problem solving intinya. Jadi skripsi itu kalau aku mengibaratkan adalah sebuah karya rancang ilmiah ya, sebagai sebuah susunan ilmiah di mana kita berusaha untuk menemukan masalah, kita akan menjawab masalah itu dan kita menemukan jawaban atas masalah-masalah yang ada. Sehingga dari skripsi ini akan ada banyak hal yang akan kita dapatkan, akan ada banyak hal yang kita peroleh. Tidak hanya sekadar dokumen yang kita selesaikan teman-teman, tapi juga nanti akan ada banyak struggling yang mungkin aku akan sedikit berbagi dengan teman-teman terkait dengan skripsi ini, strugglingnya seperti apa. Jadi ini skripsi versi aku teman-teman. Nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri ya skripsi versi teman-teman itu seperti apa. Tapi aku mengartikan skripsi itu seperti ini dan itu yang aku pegang sampai pada saat ini. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah hierarki skripsi versi saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di apa ya, teman-teman pasti di sini pengguna sosial media semua. Ada di sini yang nggak punya Instagram? Ada ya, harusnya semua punya sosial media. Karena kalau teman-teman nggak punya Instagram, kayaknya teman-teman nggak join webinar ini deh. Karena webinar ini kan desainnya di Instagram juga ya. Betul, Mas Mas Admin? Aku belum mengenalin diri ya. Namaku Iqbal, teman-teman. Oh iya, Mas Iqbal. Mas Iqbal belum perkenalan ya tadi. Oke. Jadi teman-teman, kalau aku menggambarkan skripsi itu ada tiga raja. Kalau aku mengibaratkan tiga raja dalam skripsi itu, yang pertama adalah dosen pembimbing dan juga buku panduan. Kemudian ada revisi dan juga konsultasi. Jadi aku selalu menempatkan tiga komponen utama ini pada top list dalam skripsi aku, teman-teman. Jadi dosen ini merupakan aspek penentu dalam penentu skripsiku, teman-teman. Karena berbagai hal tentang skripsi, aku selalu cerita dengan dosen pembimbing aku, kemudian tidak lupa juga aku selalu untuk melihat bagaimana susunan dari buku panduan ini sendiri. Teman-teman di sini sudah memulai skripsi, apakah sudah pernah membaca buku panduan skripsi di program studi masing-masing? Ini perlu diklarifikasi dulu, karena ada beberapa teman-teman saya itu kalau dalam bahasa Jawa ya ngerjain skripsi itu bludus gitu aja, langsung gitu aja, tanpa melihat buku panduan itu. Karena buku panduan ini perlu teman-teman untuk kita. Nah, ini masih ada yang belum, sudah ada yang melihat, semester depan masih melihat. Nah, jadi teman-teman, salah satu langkah penting untuk memulai skripsi adalah teman-teman baca dulu buku panduan skripsi untuk prodi teman-teman, program studi teman-teman, dan juga fakultas teman-teman di kampus teman-teman. Karena skripsi kalau secara umum itu sama, intinya sama, akan tetapi ada beberapa substansi yang teman-teman harus penuhi, terkhusus yaitu di buku panduan, agar nanti teman-teman ini dalam mengerjakan skripsi tidak tidak terarah gitu, tapi lebih fokus poin-poin apa saja yang harus dipenuhi. Karena skripsi yang baik itu salah satunya adalah skripsi yang substansinya itu benar. Bukan hanya sekadar menyelesaikan masalah ya teman-teman, tapi juga substansinya benar, dari buku panduan, dari awal sampai akhir itu benar. Nah, kemudian raja yang kedua dalam skripsi aku, selama aku sampai di OTW seminar proposal ini teman-teman, itu adalah revisi teman-teman. Jadi aku pernah kemarin ketemu dengan Pak Gin, itu seri-seri juga dengan skripsi, bahwa mahasiswa yang lulusnya cepat itu bukan mahasiswa yang pintar, tetapi mahasiswa yang nekat, teman-teman. Kenapa dibilang nekat? Karena kalau mahasiswa yang pintar itu dia cenderung untuk banyak sekali pertimbangan yang dia lakukan dalam menyelesaikan skripsi. Tapi kalau mahasiswa yang nekat, kemudian dia berani, dia menjadikan pekerjaannya itu, oke, kita kerjakan dulu, kita konsulkan kepada dosen, kalau ada revisi kita kerjakan. Karena sebagus apapun skripsi teman-teman, sesempurna apapun skripsi teman-teman, pasti ada revisi. Nggak ada yang namanya anti revisi, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman dalam penyusunan proposal itu sangat penting sekali. Karena saya sendiri, karena skripsi saya kuantitatif, teman-teman, di bidang sosial dan ekonomi pertanian, saya kalau konsultasi itu total sudah dengan dosen pembimbing 2 itu 5 kali.
dengan dosen pembimbing utama saya udah 3 kali, berarti 8 kali bimbingan, dan revisinya itu berkali-kali. Kita ngeprint 60 sampai 70 halaman direvisi lagi. Itu membuat overthinking juga teman-teman, tapi saya berusaha untuk menganggap bahwa revisi itu adalah love language-nya dosen itu revisi, teman-teman. Kalau teman-teman harus mengetahui itu bahwa dosen kalau revisinya banyak, anggap saja itu love language-nya dosen gitu. Jangan berpikiran apakah skripsiku nggak sempurna, apakah skripsiku kurang, enggak. Karena memang hakikatnya dosen itu merevisi, teman-teman. Sehingga aku menganggap revisi itu sebagai love language-nya dosen gitu. Jadi aku nggak menganggap itu sebagai sebuah beban yang luar biasa, tapi it's okay lah, revisi kita kerjain, pasti suatu saat juga akan selesai. Dan raja yang selanjutnya adalah konsultasi. Nah, ketika teman-teman nanti sudah membuat draft, jangan senang dulu teman-teman. Ada problem yang teman-teman harus selesaikan juga, yaitu konsultasi dengan dosen. Karena dosen itu waktunya itu sungguh luar biasa padatnya. Apalagi seperti Pak Ginanjar ini, saya yakin Pak Ginanjar ini sudah sibuk sekali, tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk membuat campaign curhat skripsi. Ini saya sangat appreciate kepada Pak Ginanjar karena luar biasa banyak membantu mahasiswa-mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin menyelesaikan skripsi dengan baik, jadikan tiga hal ini sebagai raja terakhir dalam diri teman-teman. Overthinking, rasa malas, pacaran, nobar, nongki, part-time, kulineran, teman yang toksik, itu harus tunduk dengan tiga raja ini, teman, agar skripsi teman-teman nanti bisa berjalan dengan lebih baik dan juga lebih lancar. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah sebuah kata-kata dari dosen yang sempat aku jadi asisten penelitian. Beliau bilang gini, skripsi yang ditarget aja bisa terlewat, apalagi enggak gitu. Ini benar-benar jadi satu hal yang aku pegang, teman-teman, karena aku punya target untuk di tahun ini ya, teman-teman. Aku itu punya target di akhir November aku sudah bisa seminar proposal. Tapi ternyata sampai di pertengahan Desember ini, baru di minggu ketiga, insya Allah kalau tidak ada kendala, aku baru bisa melaksanakan seminar proposal. Jadi aku kira kata-kata ini cuma kata-kata untuk menakut-nakuti gitu, agar lebih cepat selesai. Tapi ternyata ini benar, teman-teman. Skripsi yang ditarget aja bisa terlewat, apalagi enggak. Aku harap teman-teman di sini sudah punya plan untuk pengerjaan skripsi teman-teman. Mungkin aku bisa dicek di kolom komentar. Sudahkah teman-teman punya plan? Kapan teman-teman mengajukan judul? Kapan teman-teman untuk membuat menyusun draft? Kapan teman-teman akan ke lapang? Itu menurut aku itu harus teman-teman plotting dengan dengan benar. Karena bukan hanya sebagai pacuan untuk teman-teman, tapi juga itu sebagai manifestasi teman-teman bahwa aku harus menyelesaikan skripsi aku sesuai dengan waktu. Nah, ini ada suara juga dari Mbak Maulzia Aska, sudah pernah plan dan selalu terlewat target. Nah, teman-teman, ini testimoni ya bahwa skripsi yang ditarget aja dia terlewat, apalagi enggak. Ini bukan kata-kata yang hanya sekedar bualan, teman-teman. Saya juga mengalami itu, teman-teman. Saya harap teman-teman tidak terlambat untuk membuat plan mengenai skripsi teman-teman nanti ke depannya. Sehingga semoga teman-teman yang join di Zoom kali ini bisa menyusun rancangan skripsinya seperti apa yang akan dituliskan. Oke, bisa di next. Nah, ini aku mungkin sedikit membagikan mengenai alur proses skripsi yang ada di program studiku, yaitu di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Surakarta. Kalau di kampus saya, di UNS itu, di prodi saya, syarat untuk mengerjakan skripsi itu adalah SKS-nya terpenuhi kurang lebih 110 SKS. Itu sebagai salah satu syarat skripsi. Kalau di teman-teman mungkin ada yang berbeda, mungkin sedikit berbeda dengan program studi saya untuk alur proses skripsinya. Saya kira kurang lebih sama ya. Untuk skripsi itu 110 SKS baru kita bisa memulai skripsi. Nah, dari 110 SKS ini baru skripsi bisa dapat dimulai. Nah, ini sama ya, Kak ya. Ada yang 138 SKS. Jadi memang kembali lagi ke teman-teman yang hierarki tadi aku sampaikan bahwa satu poin penting harus dipegang adalah buku panduan. Buku panduan terkait skripsi. Karena
akan lucu sekali ketika teman-teman ini mencoba untuk mengajukan skripsi, tapi SKS teman-teman masih kurang dari syarat untuk mengajukan skripsi. Oke? Karena kita adalah mahasiswa, jadi setiap langkah yang kita lakukan itu harus punya dasar, teman-teman. Apalagi udah ada buku panduan, aku harap teman-teman bisa memahami buku panduan ini. Oke, singkat cerita, aku sudah memenuhi 110 SKS, dan setelah ini aku akan bagikan resep yang aku lakukan selama aku mengerjakan skripsi. Mungkin bisa di next Kak Iqbal. Nah, jadi teman-teman, aku ini sebagai seorang mahasiswa, meskipun aku seorang cowok ya, aku itu doyan masak, teman-teman. Ya, memasak apapun itu, memasak makanan apapun itu. Jadi aku menuliskan resep skripsi Sevenatan. Jadi aku nggak hanya memasak bahan makanan, tapi aku juga memasak untuk menyelesaikan skripsi. Oke, ada beberapa langkah yang mungkin aku bisa bagikan kepada teman-teman ya. Dari sisi mahasiswa, teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini sebagai seorang mahasiswa punya resep masing-masing. Dan aku disclaimer dulu teman-teman bahwa untuk resep ini bisa berbeda dengan kondisi dan juga syarat yang berlaku. Ini dengan kondisi yang aku alami, aku harap ini bisa menjadi salah satu pedoman bagi teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya, entah baru ingin mencari judul, sedang menyusun draft proposal, sedang persiapan seminar proposal, atau mungkin sedang overthinking karena teman-teman yang udah punya judul. Aku harap ini bisa menjadi salah satu hal yang untuk pegangan teman-teman. Oke, yang pertama adalah satu hal yang harus teman-teman pahami adalah memahami panduan skripsi, teman-teman. Seperti yang aku ulas dari awal tadi bahwa dosen dan juga buku panduan itu adalah raja yang teman-teman harus penuhi agar teman-teman nanti punya arah untuk mengerjakan skripsi ini. Jadi untuk buku panduan ini biasanya teman-teman bisa temukan di website Prodi, atau teman-teman bisa bertanya kepada kakak tingkat mengenai penyusunan skripsi itu seperti apa. Ini langkah awal yang sangat penting untuk teman-teman dalam mengerjakan skripsi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sudah melihat buku panduan, memahami buku panduan, teman-teman bisa menentukan topik yang sesuai dengan lingkup program studi teman-teman. Karena aku dulu waktu menentukan judul itu sempat ditolak beberapa kali sama dosen pembimbingku karena judul yang aku angkat itu tidak linear dengan jurusan aku. Karena jurusan aku sosial ekonomi pertanian, aku waktu itu pernah mengajukan judul mengenai peran petani dalam efektivitas pemasaran di Kabupaten Temanggung. Itu sempat aku sudah membuat outline-nya, ternyata setelah aku konsultasikan dengan kakak tingkat dan juga dosen, ini ternyata tidak linear dengan program studi, sehingga teman-teman harus memahami topik yang sesuai dengan lingkup program studi. Nah, setelah teman-teman ini dapat bahan topik-topik apa saja dari program studi teman-teman, teman-teman bisa menentukan topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ini satu poin penting dalam teman-teman mengerjakan skripsi adalah jangan terlalu idealis. Mungkin teman-teman berpikir bahwa aku akan membuat skripsi yang skripsiku itu akan mengubah dunia. Itu menurut aku mimpi yang luar biasa. It's okay teman-teman. Teman-teman bebas untuk bermimpi, teman-teman bebas untuk berangan-angan. Tetapi waktu kita untuk mengerjakan skripsi itu terbatas, teman-teman. Sehingga aku harap dalam menentukan skripsi itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu terlalu idealis, tidak perlu terlalu muluk-muluk, karena kita tahu kemampuan kita masing-masing, dan aku harap teman-teman bisa, apa sih topik yang membuat aku tertarik, membuat aku senang untuk mengerjakan topik ini. Nah, setelah teman-teman pegang ini satu topik, katakan topik tentang A, nah baru teman-teman akan mencari referensi, membaca referensi penunjang topik yang ada di teman-teman. Karena kalau teman-teman menentukan topik, kemudian langsung membuat judul tanpa adanya referensi, artinya teman-teman ini pergi ke Jakarta, tetapi tidak memakai maps. Ya udah pergi aja gitu. Tapi ketika teman-teman pakai referensi, teman-teman bisa tahu, oh ternyata topik seperti ini, aku harus menuliskannya seperti ini. Ini penting teman-teman. Tentukan topik, pegangan topik teman-teman, baru teman-teman membaca referensi. Kalau Pak Din kalau menyarankan dulu waktu aku mencari topik itu, paling tidak baca jurnal yang terindeks Sinta 2 atau lebih bagusnya di scopus.com. Nah, dalam membaca referensi, tentu teman-teman juga harus membuat rangkuman. Nah, dari rangkuman-rangkuman itu, teman-teman bisa ambil poin-poinnya, lalu teman-teman bisa menuliskan apa yang teman-teman dapat. Karena kalau kita membaca terus, kita akan
lupa ya, tapi akan lebih baiknya kita tuliskan, kita membuat note mengenai topik-topik yang akan kita tuliskan. Mungkin bisa di next. Oke, ini 2 langkah terakhir. Jadi aku membahas tadi itu lebih ke praskripsi, dan ini waktu skripsinya. Kemudian ketika teman-teman itu sudah membuat rangkuman dan teman-teman menuliskan di outline, kalau di tempatku sebelum mengajukan skripsi itu kita harus membuat 2 outline yang nanti akan dirapatkan oleh komisi sarjana, baru judulnya itu akan keluar untuk kita menyusun ke draft proposal. Nah, 2 langkah dari yang terakhir aku lakukan ini adalah terkait dengan konsultasi. Nah, konsultasi ini juga problem baru, teman. Bukan problem sih, tantangan baru yang teman-teman harus selesaikan. Karena konsultasi ini kita harus menyesuaikan waktu dengan dosen. Kadang di ghosting dosen itu udah dalam beberapa minggu terakhir itu saya sudah sering banget di ghosting dosen, dan ternyata rasanya lebih sakit ya di ghosting dosen daripada di ghosting doi ya. Teman-teman akan rasain itu. Di ghosting dosen itu apa ya? Jauh lebih menyakitkan daripada di ghosting doi, teman. Karena kita udah siap konsultasi, kita udah mandi dari rumah, udah persiapan segala sesuatunya, ternyata dosennya nggak hadir, dosennya sedang rapat, dan itu bumbu-bumbu skripsi yang teman-teman harus nikmati. Anggap saja ini sebagai sebuah proses. Dan yang terakhir teman-teman, yang teman-teman harus lakukan adalah menjaga komunikasi. Karena komunikasi dengan dosen, kalau dosen apa ya, yang aku jadiin pedoman di dalam kuliah aku, dia bilang bahwa menjaga komunikasi dengan dosennya adalah seperti menjaga bola kaca. Itu sangat rawan sekali, teman-teman. Karena dosen itu banyak sekali pekerjaannya, banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Dan terkadang mood dosen itu kita nggak tahu. Kadang mood dosen itu baik, kadang mood dosen, nah ini nggak dibalas chat sama dosen juga sakit hati. Ini bumbu-bumbu skripsi ini yang kita akan lalui bersama teman. Jadi jaga komunikasi dengan dosen. Dan kalau aku tipsnya untuk ngechat dosen itu jangan langsung typing di kontaknya dosen, tapi kita typing dulu di catatan kita typing, kita kirim, kita cek susunan kalimat apakah sudah benar. Jangan sampai ada typo, jangan sampai ada kesalahan penulisan kalimat. Nah, baru kita copy, baru kita kirimkan ke dosen pembimbing. Itu langkah yang aku ambil, teman. Karena kalau kita langsung ketik, tiba-tiba nanti kekirim belum selesai, nah itu sangat tidak sopan sekali. Jadi teman-teman, aku harap menjaga komunikasi dengan dosen. Teman-teman menjaga komunikasi dengan orang yang teman-teman suka aja bisa, apalagi dengan dosen teman-teman juga harus lebih bisa. Itu teman-teman resep-resep skripsi yang aku bagikan, dan mungkin nanti kita bisa ke sesi tanya jawab aja untuk lebih jelasnya mengulik terkait dengan ini. Mungkin bisa di next, Kak Iqbal. Nah, ini satu kata-kata yang aku dapat juga dari Pak Ginanjar. Mohon saya sampaikan di sini, Pak Ginanjar. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu menurutku kurang. Kurang karena apa? Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, dikerjakan sendiri tanpa joki. Ini teman-teman harus pegang ini banget, teman-teman. Karena banyak influencer di luar sana atau teman-teman terkait skripsi itu, bahwa skripsi yang baik itu bukan skripsi yang apa ya, luar biasa menggunakan metode yang sulit. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tapi kemudian aku kenal dengan Pak Din, skripsi yang baik bukanlah hanya sekedar skripsi yang selesai, tapi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dikerjakan sendiri tanpa joki. Oke, itu teman-teman materi yang aku sampaikan pada saat ini, dan izinkan aku untuk menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Ini pantunnya akan apa ya, sangat relate dengan mahasiswa semester akhir. Jadi pantunnya seperti ini, teman-teman. Revisi banyak dianggap beban, dosen menghilang memupuskan harapan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Begitu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kak Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih pantunnya. Keren. Jadi problema seorang mahasiswa yang lagi ongoing nih ya, sobat kampus ya. Aduh, bahaya. Oke, kita stop share dulu. Oke. Nah, balik lagi untuk teman-teman di sini. Tadi kan udah dipaparkan materi dari Pak Ginanjar dan juga Mas Nathan. Dan sedikit mau sharing, jangan lupa untuk follow Instagram Dunia Kampus ID untuk informasi seputar mahasiswa, kampus, perkuliahan, dan webinar gratis. Dan juga kemarin tuh sebenarnya Dunia Kampus sempat ngebahas sejarahnya skripsi. Kenapa sih ada skripsi gitu kan? Itu udah dibahas juga. Terus juga teman-teman di sini bisa juga mungkin lihat informasi-informasi juga
Salah satunya itu yang tadi disebut sama Mas Nathan adalah Scopus. Scopus itu jurnal yang lengkap, sangat lengkap. Mungkin untuk Scopus itu secara merata semuanya ada ya. Tapi kalau misalnya emang pengen teman-teman lebih 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 kerucut lagi, bisa buka di Propusnas, Scholar, Google Scholar juga banyak. Sebenarnya banyak ya. Tinggal teman-teman cocoknya di mana. Terus lanjutannya jangan lupa untuk follow narasumber kita hari ini, ada Bapak Ginanjar Rahmawan di @ginanjarrahmawan. Terus kemudian ada Mas Nathan Rio Saputra di @nathanrio.s. Dan juga jangan lupa untuk follow sponsor kita hari ini, ada Glass Expert Class. Untuk teman-teman yang sudah nulis namanya, terima kasih, itu sangat banyak. Nanti kita obrolin di grup ya. Nah, untuk hari ini kita buka sesi tanya jawab, dan aku pengennya lebih interaktif ya. Jadi teman-teman bisa open mic dan open cam buat tanya-tanya sama Pak Ginanjar dan juga Mas Nathan nih. Oke, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan raise hand dulu. Silakan raise hand dulu, dan nanti biar aku persilakan. Oke, ada yang mau nanya? Ini biasanya nih ya, ini pengalaman saya nih ketika membawakan webinar Dunia Kampus tuh nggak ada yang mau nanya di awal. Terus nanti baru nanya satu orang, rame ujung-ujungnya. Ya kita nggak masalah waktu kita molor, tapi yang penting pertanyaan yang jelas ya. Oke, kita yang pertama ada Mas Rizky Webinar. Oh, namanya Rizky Webinar, beneran nih. Oke, silakan Mas Rizky open mic dan open cam. Langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ginanjar dan Mas Nathan, serta tim webinar lainnya. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Universitas Negeri Semarang. Kebetulan saat ini juga masih dalam tahap penyusunan skripsi dan ingin melakukan penelitian di sebuah sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini, Pak. Ini saya tujukan ke Pak Ginanjar. Mohon izin bertanya, Pak. Apakah skripsi itu harus aktual ya, Pak? Maksudnya gini, Pak. Kalau misalkan kita itu, kebetulan kan skripsi saya tentang pengaruh media virtual reality terhadap hasil belajar di mata pelajaran IPA. Nah, pada saat kita observasi, itu tuh yang harus kita tanyakan masalah secara general dalam mapelnya atau juga masalah terkait setiap mapelnya yang berisikan tentang beberapa materi tersebut, Pak. Karena apabila kita misalkan materinya sudah diajarkan, nanti kan kita juga susah untuk mendefinisikannya, dan apabila materinya belum diajarkan itu kan nanti otomatis kita tahu masalah itu dari mana, apakah bisa dari nilai di angkatan sebelumnya, apa hanya berdasarkan apa yang gurunya itu sampaikan ke kita. Singkatnya itu, pertanyaan saya adalah penentuan mapelnya itu apakah baiknya harus yang sudah dilakukan atau yang sebelum dilakukan untuk dibelajarkan kepada siswa, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja ya Pak Ginanjar ya, biar Ya. interaktif ya. Mungkin di Indonesia itu S1 pendidikan guru itu banyak sekali ya, prodinya S1 pendidikan guru ya. Soalnya ini saya juga nggak tahu, di Telegram itu hampir setiap hari ada yang tanya dari pendidikan, dari PGSD, PGT, PAUD juga ada. Dan pertanyaannya rata-rata masalah judul itu metode pengajaran. Jadi menggunakan metode ini untuk menyampaikan ini di kelas ini, SMA ini, kota ini gitu. Hampir rata-rata gitu semua. Judulnya hampir rata-rata gitu semua. Justru ini saya jadi penasaran nih, saya jadi kepo karena saya belum mengulik skripsi tentang keguruan. Yang kemarin saya ulik banyak itu di hukum ya, di hukum karena waktu itu ada banyak mahasiswa yang tanya hukum. Nah, kalau kembali ke masalah pertanyaan, kalau masalah ini Mas siapa tadi Mas Rizky, Pak. Mas Rizky ya, masalahnya yang aktual atau tidak. Nah, biasanya masalah yang kita angkat itu akan ditanyakan dosen mengenai urgensi.
Urgensi itu artinya ini masalah ini harus segera diselesaikan atau enggak sih gitu. Jadi misalkan masalahnya itu sudah lama, tetapi itu belum ada jalan keluarnya atau belum ada solusinya, itu masih menjadi masalah yang urgent. Artinya masalah yang harus diselesaikan gitu. Sehingga masalah yang kita ambil untuk latar belakang skripsi kita itu tidak hanya masalah yang aktual saat ini. Misalkan aktual saat ini tentang COVID lah, tentang sosial media, tetapi masalah-masalah yang belum terselesaikan. Walaupun itu masalah yang bukan masalah kekinian gitu, tapi itu belum terselesaikan. Nah, itu bisa diangkat. Sehingga nanti ketika dosen kamu tanya urgensi penelitian ini apa? Kenapa harus diteliti ini? Oh, karena ini masalahnya memang masih terjadi, Bu. Masalahnya masalah biasa, misalkan yang teman-teman di pendidikan SMA itu ya ada masalah bagaimana menyampaikan pendidikan seks atau seksual untuk anak-anak usia dini. Nah, misalkan seperti itu. Sampai saat ini di kota dia meneliti itu masih menjadi masalah itu. Mungkin di kota lain enggak. Nah, sepanjang itu masih menjadi masalah, Mas, itu berarti masih ada urgensinya untuk diteliti gitu. Mungkin itu, Mas Rizky. Baik, Pak. Ya, gimana Mas Sudah punya Rizky? judul belum? Sudah punya judul belum? Belum, Pak. Kebetulan saya ini kan minggu depan mau observasi ke sekolahannya, wawancara sama gurunya. Tapi saya masih bingung terkait itu, Pak. Misalkan nanti observasi dan tanya ke gurunya itu, yang harus ditanyakan itu masalah secara umum atau masalah secara khusus meliputi materi tertentu, Pak. Ya, boleh materi tertentu, misalkan penyampaian untuk mata pelajaran tertentu boleh. Dan itu misalkan gini, di satu sekolah itu mata pelajaran itu nilainya paling jelek terus gitu. Bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain misalkan ya. Nah, ini kan berarti ada kesenjangan. Kenapa ya? Kan di sekolah lain misalkan mata pelajaran kimia misalkan ya, ini contoh. Di sekolah yang lain kimia itu ya nilainya rata-rata 8. Tetapi kenapa di salah satu SMA yang mau kita teliti itu kok nilainya jelek terus gitu. Nah, itu berarti kan suatu masalah yang spesifik di satu mata satu mata pelajaran, tetapi ini harus diselesaikan karena ini urgensinya penting nih. Yang lain aja bisa segitu, kenapa di SMA ini segini gitu. Nah, nanti jangan memilih lokasi atau sekolahnya itu yang dekat dengan rumah atau saudaramu di sana, tetapi cari yang ada masalahnya gitu ya. Jangan sampai terus ini ibu saya ngajar di situ, nanti malah kerepotan karena nggak ada masalahnya yang di objek itu. Gitu. Lalu misalkan apabila besok gurunya itu menghendaki, oh ini masih ada permasalahan, tapi materinya di semester depan, itu seperti apa ya Pak? Karena kan ya namanya observasi nanti kan hasilnya bisa kita angkat di latar belakang. Padahal kita kan juga belum tahu kan Pak, kondisi real pada saat mata pelajaran itu tuh seperti apa. Karena kan yang Atau pasti pernah proses kan itu kan semester sebelumnya otomatis. ya. Nah, Pak, misalkan masalahnya itu di semester sebelumnya, tapi nanti kita menelitinya di semester yang sekarang itu apakah tidak masalah? Nggak masalah. Jadi kan pra penelitian kan maksudnya kan. Iya, Pak. Pra penelitian itu kan metodenya bisa wawancara dengan informan, mengamati, dan juga dari dokumentasi. Kalau dari dokumentasi misalkan masalah nilai tadi atau rendahnya motivasi dan sebagainya itu dari laporan gurunya itu ada dokumennya kan. Nah, dari dokumentasi itu kemudian ditanya pengelola, ditanya gurunya, ditanya muridnya juga sebagai triangulasi yang sudah dikerjakan. Kenapa kok seperti ini? Nah, kalau mau tambah observasi memang berarti harus nunggu karena ini libur ya, karena libur Iya, itu Pak. maksudnya. Nah, nunggu semester yang akan depan. Kalau yang kemarin kan kita nggak bisa observasi gitu.
Jadi bisa nunggu dulu kalau misalkan mau menambah observasi. Tetapi kalau dengan adanya dokumentasi dan juga wawancara itu pun sudah bisa dikatakan cukup. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Nanti silakan join di curhat skripsi Mas. Kalau ada tanya-tanya bisa lewat situ juga. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, udah ya Mas Rizky ya. Gimana tadi? Udah terbuka pikirannya? Sudah Mas, sudah lumayan terbuka. Alhamdulillah. Oke. Lanjut ke Mas Anugrah Bangsawan. Silakan Mas, monggo. Halo Mas Anugrah, suaranya nggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anugrah Bangsawan. Saya izin bertanya Pak, kan di jurusan saya ini Kaprodi maupun Sekretaris Prodi itu telah memberitahukan gitu Pak ya, ada namanya tugas akhir berupa skripsi dan jurnal. Nah, jadi skripsi itu kan yang saya tahu merupakan salah satu tugas akhir, dan ada jurnal ini apa ya Pak, jurnal ini kayak masih baru gitu loh Pak, belum ada mahasiswa yang ngambil jurnal gitu Pak. Jadi saya istilahnya masih ragu untuk mengambil jurnal Pak, karena di jurnal itu nanti akan dipublikasikan ke Sinta 5 Pak. Itu bagaimana ya Pak istilahnya Pak, untuk tembus ke Sinta 5 Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang banyak kampus yang memberikan ruang untuk pilihan lain selain skripsi, yaitu membuat artikel yang terpublish minimal di jurnal terindeks yang sudah terakreditasi oleh Sinta ya, atau indeks Sinta 1 sampai Sinta 6. Cuma beberapa kampus sekarang menurunkan standar Sinta, karena Sinta 1 sampai Sinta 2 itu antri bisa sampai tahunan gitu ya. Minimal 1 tahun antrinya. Karena banyak sekali paper yang masuk, tetapi jumlah jurnal yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 itu sangat terbatas, sehingga sudah listingnya sudah sampai 1 tahun. Nah, oleh karena itu di beberapa kampus menurunkan untuk Sinta 3 pun juga sudah diekuivalen dengan nilai A gitu. Biasanya seperti contohnya di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi masuk jurnal Sinta Sinta 3 itu sudah A, ekuivalen atau konversi nilainya. Nah, karena di kampusmu ini baru menyelenggarakan ini Mas, dan itu mungkin kamu mahasiswa yang pertama diberi pilihan itu, ya itu bagus sekali. Kalau bisa diambil itu. Nah, karena ketika laporan penelitian kita yang berupa skripsi itu terpublish ya, terpublish itu artinya bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu meningkatkan level of kompetensi kita. Karena itu diakui oleh reviewer, kemudian dibaca oleh orang lain, dan memungkinkan mahasiswa lain itu mensitasi tulisan atau hasil penelitian kamu gitu. Jadi kalau saya boleh kasih saran, ambil aja Mas kesempatan itu, apalagi di kampus kamu memperbolehkan untuk Sinta 5 gitu. Kalau Sinta 5, Sinta 6 peluangnya masih banyak, masih cukup banyak gitu. Sehingga tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk nanti bisa submit sampai proses publish-nya. Gitu sih Mas. Mas Nathan Rio silakan nambahin nih. Jangan diem doang loh. Mas Nathan, tambahin. Oke, terima kasih Pak Ginanjar. Jadi tadi terkait apa ya yang pelajaran Mas Anugrah. Berarti ini Mas Anugrah ini diarahkan untuk publish artikel di Sinta 5 atau seperti apa? Mas Anugrah? Iya, ingin menjawab apa Mas Nathan, di prodi saya itu minimal Sinta 5 bisa lebih katanya Mas. Oke. Jadi kalau menurut saya ini juga terjadi juga di prodi saya, teman-teman semua. Kalau di prodi saya itu jadi pada waktu
kita selesai sidang skripsi, ini saya berkonsultasi dengan dosen. Ketika nanti sudah sidang skripsi itu, mahasiswa itu diwajibkan untuk mempublish skripsinya menjadi sebuah artikel pada sebuah jurnal. Nah, untuk jurnalnya ini minimal juga seperti Mas tadi Sinta 5. Jadi menurut saya ini menjadi kesempatan bagi Mas Anugrah untuk ya kita coba saja untuk publish di Sinta 5, tapi juga Mas Anugrah ini harus berkonsultasi lebih dalam, lebih detail dengan dosen pembimbing. Jadi ketika Mas Anugrah nanti akan mengambil itu, pastikan dosen pembimbing setuju, kemudian Mas Anugrah ini juga berkomitmen dan just take it gitu, karena kesempatan itu nanti kan belum tentu akan ada kesempatan seperti itu lagi. Menurut saya, asalkan Mas Anugrah ini berkonsultasi terus dengan rutin dengan dosen dan juga niatnya sudah baik, dan jangan lupa join grup skripsinya Pak Ginanjar, aman-aman. Yakin? Itu Mas Anugrah. Begitu Pak Ginanjar, tambahan dari saya. Oke, gimana Mas Anugrah? Baik, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Kita sempat juga dibahas sama dunia kampus soal beberapa universitas Muhammadiyah yang ada di salah satunya Surakarta, terus Universitas Muhammadiyah Surabaya yang emang tugas akhirnya nggak perlu skripsi, karena sebenarnya mungkin ya, mau itu skripsi mau itu jurnal, wah tuh itu ini ya Pak, peraturan dari rektor yang baru ya. Oh, Uh, terbaru itu, dan itu juga dari bahkan kegiatan mahasiswa ormas organisasi mahasiswa bisa jadi laporan, itu bisa masuk sebagai pengganti di semester 7. Jadi dia melakukan di semester 3 pun bisa. Itu juga sempat dibahas kemarin kan, banyak juga yang nanya ke admin dunia kampus, emang ini beneran Mas? Ya, iya beneran, dan itu ada suratnya gitu loh. Jadi mungkin belum semua kampus di Indonesia yang pakai begituan ya, tapi ketika ada ada pembaharuan seperti itu, mungkin menurut kita juga di dunia kampus, ya kenapa nggak ambil, karena kan tadi momok sebuah skripsi itu kan udah bikin takut bab 1, bab 2, bab 3, padahal jurnal pun juga sama. Cuman mungkin bedanya dengan nama yang lebih fresh dan lebih baru, mungkin bisa mengurangi stigma-stigma soal skripsi kali ya. Itu ya. Oke, sobat kampus ya. Oke, lanjut lagi ke Mbak Heni nih. Ini dari tadi udah angkat tangan, nggak pegel apa. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Heni Mutia, dan izin bertanya. Sebelumnya saya di sini sudah untuk skripsi membuat plan dengan judul Pengaruh Self-Awareness dan Metode Tutor Sebaya terhadap Kemampuan Membuat Jurnal Siswa Akuntansi. Nah, mungkin kalau dari judulnya gitu ya, untuk metode tutor sebaya itu udah cukup lama di bidang pendidikan, juga udah nggak terlalu banyak dipakai. Ya, karena sekarang itu di pendidikan lebih ke yang PBL kayak gitu. Nah, cuma ini sudah dikonsultasikan juga sama dosennya. Kemudian katanya boleh mengambil metode itu, namun harus dikemas secara novelis gitu katanya. Novelis. Ya, mungkin ada penjelasan lebih gitu mengenai novelis di sini agar lebih update gitu aja, lebih sesuai dengan keadaan yang sekarang gitu. Jadi nggak monoton juga dengan skripsi sebelumnya. Nah, mungkin untuk pertanyaannya, bagaimana agar skripsi itu lebih terlihat novelis gitu, terbaca novelis dan lebih update dengan keadaan sekarang. Oke. Gimana tuh Pak? Gini, novelis, aku juga baru dengar nih. Mungkin yang dimaksud novelty. Oh iya. Oh, novelty. Iya. Oke. Novelty saya tahu. Oke. Jadi gini Mbak, novelty itu derajatnya banyak ya. Kalau kita yang di S3 itu biasanya disuruh bikin novelty-nya berupa suatu variabel baru, yang indikatornya pun baru gitu. Sehingga kita pakai alat analisanya SAMPLS itu. Nah,
Kalau untuk S1 itu biasanya kebaruannya itu hanya pada tempat, metode, indikator gitu-gitu. Yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Nah, makanya di bab 2 itu kan kita diminta untuk mencantumkan beberapa penelitian yang disebut sebagai penelitian terdahulu. Nah, itu fungsinya bukan asal tempel gitu. Bukan oh ini sama X-nya, ini sama Y-nya, ini sama temanya, bukan asal tempel gitu. Tetapi dengan adanya penelitian terdahulu itu kita bisa memetakan beda kita di mana. Nah, itulah yang disebut sebagai novelty tadi. Beda kita di mana? Baru. Setidaknya baru di metodenya, atau misalkan ya, yang lain tuh pakai metode kuantitatif misalkan. Oh, kita kualitatif. Ya. Misalkan ini pengaruh apa namanya? Promosi terhadap pembelian. Ini kuantitatif. Kuantitatif si A, kuantitatif si B, kuantitatif. Nah, kita kualitatif. Nah, itu bisa dikatakan novelty-nya adalah metode penelitiannya gitu. Nah, sehingga kalau untuk S1 saya pikir sudah cukup itu kebaruannya di situ. Kalau untuk variabel baru itu memang harus proses sintesa dari teorinya lama banget itu nanti. Nah, jadi gitu, Mbak. Nah, Mbak tadi temanya apa, Mbak? Boleh diulang? Pengaruh self-awareness Self awareness dan terhadap metode tutor sebaya terhadap kemampuan membuat jurnal akuntansi. Nah, dua kemampuan self awareness sama teman sebaya tadi yang berhubungan dengan kemampuan siswa membuat jurnal akuntansi tadi, itu ada berapa penelitian, Mbak? Yang 3 faktor itu? Ada 3 minimal. Kalau yang udah saya baca, yang baru saya masukkan 2 dan sekitar 3 gitu. Kalau bisa cari 10, Mbak. Cari 10. Cari 10. Ya. Terus dibikin tabel. Ya, misalkan si peneliti A dengan judul apa, terus metodenya apa, objeknya siapa, mungkin waktunya kapan gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat ini kita bisa ngambil bedanya di mana gitu. Kalau cuma 2 atau 3 nampaknya nanti kurang gitu. Tapi kalau misalkan ada 10, nanti kita cari celah. Karena saya belum baca 10 itu ya. Kalau nanti kebaca tuh 10, oh ini metodenya ada yang gini. Nah, yang belum apa metodenya yang dipakai itu. Misalkan sama-sama kualitatif, tapi kualitatif yang apa misalkan. Atau nanti oh ini ada celah untuk masuk ke yang baru yang apa. Misalkan masalah waktu ya. Oh ini semuanya yang sudah diteliti sebelum adanya kurikulum Merdeka, gitu ya? Iya. Bener nggak? Iya. Nah, berarti kamu barunya itu di situ. Waktumu itu adalah ini yang di kurikulum Merdeka. Perlu saya teliti karena di kurikulum Merdeka mungkin beda situasinya gitu. Ya. Walaupun teman sebaya juga, walaupun tadi ya sama, cuma ini beda di waktu, Pak. Itu sebelum yang 9, yang 10 tadi sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar, penelitian saya itu setelah Merdeka Belajar. Ya, jadi kebaruan saya di situ, Pak. Itu juga mungkin bisa diambil. Jadi harus dulu seperti yang saya selalu katakan, kalau kamu banyak membaca, kamu pasti akan mudah menulis. Tetapi kalau nggak pernah membaca, nggak bisa menulis. Makanya kalau bisa 10 jurnal itu, Mbak, 10 jurnal dikasih kolom gitu ya. Nah, nanti dilihat itu, mana yang bisa ada celahnya di sebelah mana ya, yang aku bisa masuk sebagai hal yang baru. At least di 10 itu barunya, gitu. Ya, baik Pak, terima kasih atas. Sama-sama, Mbak. Mas Nathan, tambahin Mas Nathan. Oke, terima kasih Pak Gin. Ini mungkin dari sisi saya ya. Ini juga yang dialami mungkin beberapa mahasiswa terkait S1. Apa sih keterbaruan di dalam penelitian kamu? Gitu kan? Apa bedanya penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Apa sih yang menjadikan penelitian kamu unik gitu?
kalau aku sendiri teman-teman pada waktu aku ditanya seperti itu, aku sudah mempersiapkan skenario agar aku nggak ditanya tentang hal itu. Jadi gini, topik skripsi aku itu tentang hubungan antara sikap dengan partisipasi. Dua topik ini, sikap dan juga partisipasi, itu adalah topik yang sering banget dibahas di prodiku. Tapi biasanya topik ini hanya dibahas secara parsial atau terpisah. Jadi membahas tentang sikap saja dan partisipasi saja. Kemudian dari situ aku coba untuk biasanya kalau dari aku sikap itu nanti dia sebagai Y-nya, kemudian partisipasi juga sebagai Y. Tapi aku coba berpikir bahwa dua topik ini sudah sering dibahas, tetapi belum ada yang mencoba untuk menyatukan topik ini. Kemudian aku coba gabungkan menjadi hubungan antara sikap dengan partisipasi, sikap sebagai X dan partisipasi sebagai Y. Ini aku temukan juga seperti yang dikatakan Pak Gin tadi, membaca dari penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu bukan hanya sekedar apa ya, kita kutip kemudian kita taruh di penelitian terdahulu itu berarti di bab 2, tapi aku coba untuk lihat kira-kira apa sih hal baru yang bisa aku masukkan atau apa yang bisa aku apa ya, kalau aku menyebutnya dari aku membaca itu apa yang bisa aku comot, apakah dari tujuannya, apakah dari variabelnya, ataukah dari metodenya. Jadi membuat plot-plot seperti itu menurut aku benar-benar mempermudah teman-teman. Jadi di plotting dulu, dibuat tabel atau dibuat sebuah komparasi antara penelitian. Kalau di aku membuatnya dari judul, nama, variabel, metode, penelitian dahulu dan penelitian yang akan aku lakukan. Jadi aku bisa tahu, oh bedanya di sini, bedanya di sini. Sehingga nanti ketika aku ditanya, bahkan aku nggak ditanya tentang hal itu karena apa ya? Karena topik di aku itu sebenarnya itu simpel, tapi aku gabungkan dua topik yang simpel itu jadi satu. Nah itu kan juga baru gitu. Jadi skripsi itu juga harus apa ya teman-teman? Kita cheating gitu, cheating dalam arti yang positif ya. Kalau kita bisa cari celah, ya kita ambil gitu. Nggak perlu takut dulu tanya apa nanti keterbaruannya, apa nanti yang baru. Aku pun juga berpikir seperti itu. Tapi aku buat skenario biar aku nggak akan ditanya tentang hal ini karena topik aku itu gabungan dari dua topik-topik simpel yang ada di prodi aku. Itu teman-teman. Jadi yang penting ada komparasi, ada pembandingan, jadi teman-teman bisa tahu, oh ini nih yang akan aku tambahkan di dalam pendidikan. Seperti itu, Pak Ginanjar. Ya, dan Mas Nathan ini pinter nih, calon dosen metodologi penelitian ini. Amin, amin. Ini saya setuju juga tuh. Emang sebenarnya juga bukan soal skripsi aja ya. Di pekerjaan pun ketika kalian masuk dunia kerja, plotting twist itu harus tetap ada kalian lakukan. Karena itu salah satu basic dasar di soft skill kalian adalah manajemen. Manajemen itu manajemen diri kalian, manajemen kerjaan, manajemen waktu. Itu basic dasar ya. Jadi buat Mbak ini tadi emang menurutku juga kalau perbandingan cuma 3 penelitian sebelumnya itu kayaknya kurang bisa melawan nih, kurang bisa mantap gitu ya. Tapi harus banyaklah referensinya biar aman ya. Oke, untuk penanya selanjutnya sebelum Mas Roland ada Mbak Maulidia Aska dulu yang udah ngechat duluan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Pak, apakah penggunaan skripsi dengan metode kuantitatif harus menggunakan kuesioner? Dan satu lagi, analisis data apa yang bisa digunakan untuk metode kuantitatif? Terima kasih. Ya, kuantitatif itu kan nanti menguji pengaruh gitu ya. Alat pengambilan data kuesioner. Jadi untuk kuantitatif menggunakan kuesioner. Bedanya dengan kualitatif, kalau kualitatif itu peneliti itu sebagai alat pengambilan data melalui antara pengamatan, observasi dan sebagainya. Jadi untuk kuantitatif pasti pakai kuesioner itu. Yang kedua, apa tadi Mas? Analisis data apa yang bisa digunakan untuk metode kuantitatif? Nah, alat analisisnya macam-macam tergantung dari tujuan penelitian. Apakah hanya ingin mengetahui hubungan dari dua variabel, apakah ingin mengetahui arah pengaruh, seberapa besar pengaruh gitu, ataukah malah variabelnya itu variabel laten, tetapi dibangun dari hipotesa yang sudah cukup mapan, atau hipotesanya pun juga tidak cukup mapan. Nah, itu alat ujinya bervariasi. Jadi nanti tetap menyesuaikan tujuan penelitian ya. Tetapi biasanya untuk anak-anak S1
paling banyak menggunakan SPSS gitu ya, karena basicnya itu. Tapi ada juga yang teman-teman S1 di beberapa kampus gitu ya, yang sudah menggunakan PLS. Jadi variabelnya sudah bukan disebut sebagai dependent independent, tapi berupa variabel laten yang sebutannya eksogen endogen. Karena dalam satu variabel itu terdiri dari formatif atau reflektif dari beberapa indikator gitu. Jadi nanti menyesuaikan tujuan penelitian dan model penelitiannya gitu. Mas Nathan tambahin. Ya, tambahin Mas. Oke. Saya nambahin lagi ya, mungkin kalau dari sisi apa ya, saya sebagai mahasiswa, kalau dari apa yang saya tahu, mohon nanti koreksinya Pak, kalau misalkan ada yang kurang dari saya, apakah penggunaan skripsi metode kuantitatif harus menggunakan kuesioner? Kalau dari yang saya pelajari, kuesioner ini adalah sebagai alat bantu penelitian. Apalagi penelitian kuantitatif itu kita harus bisa menjaga jarak antara kita sebagai peneliti dan juga responden ini sebagai apa yang kita teliti. Karena kalau beda dengan kualitatif ya, kalau kualitatif kita harus lebih dekat dengan informan kita, karena kalau di kualitatif itu nanti ada kita in-depth interview, kemudian kita sebagai action research atau participation research, artinya kita ikut dalam penelitian itu. Jadi kuesioner ini sebagai alat bantu penelitian untuk kita bisa mendeskripsikan hal-hal yang ingin kita teliti dari responden. Itu adalah kuesioner atau sebagai alat bantu untuk peneliti. Kemudian analisis data apa yang biasa digunakan untuk metode kuantitatif? Benar yang dikatakan Pak Gin tadi, sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Kalau kita ingin menguji hubungan antara dua variabel, kita bisa menggunakan korelasi atau rank Spearman. Kalau kita untuk ingin menguji perbedaan, bisa dengan uji T, uji beda. Kalau kita ingin menguji pengaruh, kita bisa pakai regresi. Dan kalau untuk alat-alat penelitian itu ada bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Bisa pakai SPSS, kemudian Smart PLS, dan kemarin saya juga sempat ikut di riset vision itu pakai NVivo, itu metodenya kualitatif. Jadi NVivo ini nanti kita bisa membuat coding dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari informan, sehingga kita bisa dapat susunan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dikaitkan dengan teori. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, nggak usah terlalu idealis, selesaikan apa yang menurut teman-teman itu bisa teman-teman selesaikan. Begitu Pak Ginanjar. Oke. Betul sekali tuh. Kalau untuk teman-teman kualitatif sekarang ada namanya NVivo. Yang seringan gini, oh kamu penelitiannya Pak kualitatif, kamu cuma wawancara gitu. Nggak pakai alat, nggak canggih gitu. Nah, sekarang tuh ada namanya alat NVivo. Jadi nanti dia dari hasil wawancara itu dimasukkan, kemudian bahkan ekspresi gambar itu juga ada dikalimatkan gitu kan. Setelah itu di-coding. Nah, di-coding nanti muncul topik per topik gitu ya. Topik apa, sehingga itu bisa kita jadikan pembahasan dari topik-topik itu. Ya, tadi Mas Nathan sudah menambahkan alat NVivo ini yang kadang teman-teman kualitatif banyak sekali kan. Dan memang penelitian kualitatif 2 tahun ini meningkat jumlahnya. Jadi ini peluang untuk teman-teman kalau mau kualitatif ada yang namanya NVivo gitu. Oke. Itu saya harap NVivo tuh ada di zaman saya kayaknya, Pak. Zaman kita dulu kalau cari referensi kan ke perpustakaan nggak boleh di Mas ya. Iya, nggak boleh. Tulis berapa lembar doang gitu, nggak boleh foto aja nggak boleh. Harus bawa ini dulu portofolio sendiri kan, dicatat kertasnya itu. Aduh, itu pokoknya PR banget ya. Sekarang tinggal buka laptop. Bener, soalnya boleh curhat sedikit ya. Aku kan angkatan 2012 nih ya. Zaman itu tuh penelitianku karena backgroundku adalah kehutanan dan udah pasti rata-rata kehutanan itu kualitatif penelitiannya. Dan aku meneliti tentang burung migran, Pak, burung migrasi gitu kan. Ya, dan itu emang harus dan itu tuh datanya cuma by buku ya. Dan bukunya itu pun harus ditranslate dari Inggris ke Indo karena buku saku untuk di Indonesia sendiri tentang burung migran itu sangat-sangat minim. Sangat minim. Dan itu PR-nya aku harus datang ke Pantai Cemara namanya di daerah Provinsi Jambi. Dan itu emang kita 6 bulan di dalam hutan cuma buat ngamatin burung gitu. Jadi kualitatif zaman dulu, wah
Tapi Seru ya ya. seru. Zaman sekarang tuh enak karena akses lebih mudah. Tapi mungkin teman-teman yang lagi skripsian tuh tidak apa ya, tidak terlalu merasa terjun langsung gitu ya. Apalagi buat kualitatif ya. Jadi emang sangat-sangat beda untuk zaman sekarang zaman dulu kali ya. Tapi ya itu pengalaman lah ya, keren. Baik, selanjutnya ada Mas Roland tadi masih mau nanya Mas? Mas Roland Oh, atau rame ya. oke Mas Roland silakan. Baik, selamat sore. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas. Jadi selamat sore untuk Pak Ginanjar, juga Bapak sebagai host dan Mas Nathan, terus teman-teman kita semua ya. Jadi yang pertama untuk Pak Ginanjar nih, ini kan sejauh ini kan saya sering mendengar dari cerita kenalan-kenalan saya. Jadi banyak yang udah di semester akhir ini, apalagi tentang skripsi ini, masalah ngejar-ngejar dosen pembimbing ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak dari sisi dosen pembimbing misalnya? Kemudian untuk Mas Nathan, apakah sejauh ini ada trik-trik khusus dalam mengejar dosen pembimbing sehingga bisa selesai gitu? Sekian. Bagus ini pertanyaannya. Ini kayaknya semua ngalamin nih, guys. Semua Ya. ngalamin. Ini dari dalam hati Pak kayaknya Pak. Kayaknya Oke. lagi ngejar-ngejar nih ya. Gini, hubungan kita dengan dosen pembimbing itu sebenarnya bestie ya. Jadi apalagi kalau untuk teman-teman yang tugas akhirnya artikel ilmiah, karena di artikel ilmiah itu kan nama dosen itu adalah dipakai untuk nama penulis kedua itu. Jadi sebenarnya untuk artikel itu sebenarnya kita sama dosen itu bestie, saling melengkapi. Dosen pembimbing itu memberi arahan, memberi guidance, memberi petunjuk gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa melaksanakan, kemudian meminta supervisi dan sebagainya. Nah, kalau untuk skripsi sebenarnya dosen itu punya tugas yang selalu dilaporkan dalam BKD, beban kerja dosen itu termasuk bimbingan skripsinya itu. Jadi adalah suatu kepastian bahwa dosen itu harus melaporkan skripsi per semester yang selesai di dalam satu semester itu. Artinya ketika kita punya satu kelompok bimbingan itu 20, mau nggak mau 20 itu sebaiknya selesai di semester ini. Nah, itulah kunci dosen harus segera membantu mahasiswa untuk menyelesaikan. Nah, cuma yang jadi masalah dosen-dosen yang punya aktivitas yang sungguh luar biasa banyak ya. Apalagi yang banyak ditanyakan teman-teman itu pembimbing yang menjabat sebagai struktural ya, baik itu kaprodi, wakil kaprodi, bahkan dekan ataupun wakil rektor ya. Itu memang kita harus pahami keterbatasan mereka, keterbatasan waktu mereka. Nah, kalau saya boleh kasih ide atau saya boleh kasih saran, itu kita bikin pertemuan awal itu kita negosiasi dengan beliau. Bapak, saya tahu kesibukan Bapak, tetapi boleh nggak Pak saya mengajukan pertemuan terstruktur Bapak. Jadi misalkan setiap hari apa, setiap jam berapa, untuk report progres saya Bapak. Misalkan gitu. Tetapi tetap saya sepakat dengan Mas Nathan tadi, ya kita harus yang paling besar gede itu dosen pembimbing gitu kan. Kita harus tunduk pada dosen pembimbing. Ya, saya setuju. Nah, setidaknya dengan adanya kita bisa negosiasi dengan ada waktu yang terstruktur, itu kita sangat membantu kita untuk mencapai target tertentu ya. Jika setelah itu teman-teman juga bisa lakukan ini kirim email secara terstruktur. Jadi waktunya terstruktur gitu ya. Misalkan teman-teman laporkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Jangan menunggu misalkan ini harus bab 1 selesai. Jangan menunggu bab 1 selesai. Jadi kamu kirim misalkan dalam 1 minggu itu ya. 1 minggu itu kamu cuma bisa bikin 3 halaman misalkan ya. Tetap kamu kirim. Nanti di email Bapak
saya sudah kirimkan bab 1 pada bagian ini. Mohon untuk berikan saran gitu. Terus belum dibaca, kamu lanjut lagi 2 halaman lagi, 3 halaman lagi minggu berikutnya, kirim lagi. Belum dibaca, halaman berikutnya kirim lagi. Nah, artinya itu untuk apa? Ketika dosen buka laptop, peluang kita terbaca itu lebih besar. Karena kalau sekali satu file, satu bab itu tidak terbaca, kan dia akan ketumpuk tuh. Apalagi dosen-dosen yang punya mahasiswa banyak gitu ya, ketumpuk. Jadi dengan membagi per minggu, setidaknya nanti akan ternotis sama dosen. Oh ini yang paling baru di file ini. Gitu. Dan itu bisa jadi dokumen kita bahwa kita memang menunjukkan ke apa, kedisiplinan dan ketekunan kita untuk mereport. Jadi teman-teman kalau belum bisa nulis atau belum dapat sekian bab gitu ya, 1 halaman pun kalau bisa laporkan gitu. Itu dosen pasti kalau saya sebagai dosennya, oh berarti ini ada progres gitu, walaupun cuma 1 lembar gitu. Dan itu terekod di email kita. Nah, banyak juga teman-teman yang akhirnya mengeluh sampai berbulan-bulan gitu kan, tidak ada respon sama sekali. Nah, itu saya sarankan untuk menghubungi Kaprodi ya. Karena Kaprodi itu punya tugas untuk menghandle semua dosen yang ada di program studi dia. Setidaknya dari email yang kita kirim tadi, kita bisa diskusikan dengan Kaprodi kita. Bapak mohon maaf ini saya sudah melakukan ini, sudah menjalankan ini, sudah saya kirim secara rutin, tetapi belum ada respon Bapak. Saya mohon untuk dikasihkan solusi Bapak, kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar saya segera mendapatkan bimbingan. Gitu. Nah itu tips-tips dari saya sebagai dosen. Nah untuk tips dari mahasiswa yang menjalankan, Mas Nathan silahkan tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ginanjar. Mungkin teman-teman dari tadi berpikir, Pak ini dari dosen ini mungkin akan beda dengan mahasiswa. Tentu akan berbeda dengan dari gimana caranya menemui dosen pembimbing. Kalau aku caraku dalam bertemu dosen pembimbing adalah jangan mengejar dosen pembimbing, tapi buatlah lingkungan di mana agar kita itu bisa ada ikatan lebih dengan dosen pembimbing. Kalau aku seperti itu langkahnya yang aku lakukan. Karena kalau aku mengejar dosen pembimbing itu seperti dosen itu kan banyak pekerjaannya, apa yang harus dilakukan. Dan sudah informasi teman-teman, dosen pembimbing aku karena udah mahasiswa prosa ada 2. Yang pertama itu beliau jabatan strukturalnya sebagai penasihat rektor kalau tidak salah. Yang satu itu ketua SPMB, itu untuk perekrutan mahasiswa baru. Dari situ aku sudah berpikir di awal, Pak, ini dosen aku pasti akan sulit untuk ditemui. Tapi dari situ aku mencoba untuk bagaimana sih caranya agar aku nggak perlu mengejar-ngejar dosen, tapi akan ada waktu aku bisa berinteraksi terus dengan dosen. Salah satunya adalah tadi aktif di kelas. Mungkin ini agak terlambat ya tips dari aku karena kita baru semester 3 nggak ada kelas. Tapi mungkin bisa teman-teman terapkan yang mungkin belum terlambat adalah sering aktif di kelas. Kemudian ketika ada mata kuliah beliau, jadilah PJ matkul. Itu penting banget. Itu cheating mahasiswa yang teman-teman harus ambil kalau memang dosen itu adalah pembimbing kalian. Dan pembimbing 2 aku itu dulu juga aku menjadi PJ mata kuliah beliau, sehingga aku mendapat privilege. Aku bahkan dikasih nomor beliau yang itu khusus untuk mahasiswa yang banyak teman-teman aku nggak dapat itu, tapi aku dapat itu. Jadi ngejar dosen itu kayak kita ngejar seseorang yang kita suka gitu. Jangan kejar orang itu, tapi buatlah lingkungan atau buatlah sebuah hal yang gimana sih agar kita punya interaksi terus-menerus secara itu. Tapi kalau misalkan memang sudah lambat dengan hal itu, kita sudah sampai ke semester akhir, yang pertama adalah pasti suatu saat nanti teman-teman bakal ketemu dengan dosen tersebut. Buatlah teman-teman ini bikin timeline. Kapan aku punya judul, kapan aku seminar proposal, kapan kalau di aku ya seminar hasil, kapan sidang, buat timeline itu dan sampaikan kepada dosen. Karena dosen pasti akan menotis teman-teman kalau teman-teman punya target, punya timeline. Jadi ketika teman-teman punya timeline, sampaikan, Pak, Bu, saya punya timeline dalam pengerjaan studi saya seperti ini, di bulan ini saya akan mengerjakan ini, di bulan ini saya akan mengerjakan ini, mohon kerjasamanya ya Bu, semoga timeline saya ini bisa Ibu terima atau Bapak terima, sehingga saya bisa juga lulus sesuai dengan keinginan saya dan juga ibu atau bapak tidak terbebani dengan hal tersebut. Jadi itu tips dari saya. Dan yang terakhir, tips
ini lebih apa ya, kalau emang udah ekstrim ya nggak dibales, nggak ada respon. Ini juga dialami teman saya, memang kita punya hak untuk melapor ke kepala program studi karena itu memang ranahnya program studi. Kalau ada dosen yang tidak segera membalas, di chat kok nggak balas-balas, itu nggak apa-apa teman-teman, asal teman-teman juga sampaikan dengan sopan, teman-teman sampaikan dengan struktur kalimat yang baik, sehingga teman-teman itu kesannya tidak memojokkan dosen, tapi teman berusaha untuk meminta kejelasan. Itu kalau tips dari aku dari mahasiswa ya. Seperti itu, Mas Roland ya tadi yang bertanya. Iya benar. Baik ya, itu tadi tipsnya Mas ya. Silakan coba diulik apakah emang tips itu bisa dipakai. Tapi harusnya sih bisa, tapi tetap jangan pernah selalu menyalahkan dosen. Karena dosen tuh selalu punya timeline-nya sendiri untuk setiap mahasiswa-mahasiswanya ya. Jadi jangan pernah menyalahkan karena itu kesalahan-kesalahan yang sering tuh. Ini dosennya sok sibuk ini nih. Karena kalau misalnya dosennya sok sibuk, kalian bisa lapor tadi udah dibilang ya dari Pak Ginanjar juga bilang dan Mas Nana juga bilang bisa lapor ke kaprodinya bahwa Pak maaf dosen ini saya udah bimbingan beberapa bulan-bulan lalu cuman tidak direspon jadi nanti bisa ada teguran dari atasannya. Oke teman-teman, ini sorry ini untuk link presensinya aku share di grup chat ya presensi. Oke, bisa diisi ya di sini ya. Oke, karena udah mulai, udah ngerasa udah hampir jam 4 ya. Oke, kita kunci untuk 2 pertanyaan terakhir ya, untuk Pak Ginanjar dan juga Mas Nathan. Iya, Mbak Laras sampai ngirim 3 kali pertanyaannya nih ya. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Laras Puji Astuti. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya Pak, saya masih di semester 5 dan pengambilan skripsi itu wajib di semester 8. Saya sudah merencanakan untuk mengambil konsentrasi manajemen keuangan, Pak. Jadi untuk membuat judul skripsi dari mana dahulu ya, Pak? Kemudian bagaimana cara menentukan variabel penilaian untuk skripsi? Silakan mungkin Pak dijawab. Ya, semester 5 sudah memikirkan skripsi bagus. Bagus sekali. Bisa dimulai dari membaca penelitian-penelitian yang terdahulu dulu ya, yang khususnya pada konsentrasi keuangan. Nah, biasanya konsentrasi keuangan itu paling banyak itu nanti objeknya adalah laporan keuangan dari perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Ya, itu yang paling banyak itu. Tetapi sekarang banyak juga yang masuk ke keuangan behavior, perilaku keuangannya. Jadi bagaimana sikapnya terhadap investasi dan sebagainya. Tetapi kalau saya lebih prefer untuk memilih yang keuangan murni, bukan keuangan yang behavioral gitu ya. Itu satu. Yang kemudian untuk membuat judul tetap kita harus cari permasalahan dulu, permasalahan yang didukung dengan data tadi. Misalkan di keuangan dengan data time series, perusahaan di sektor apa yang lagi mengalami fenomena yang berbeda dengan sektor yang lain. Misalkan selama masa COVID kemarin ya, kalau kita lihat dari yang lalu ya, masa COVID kemarin, semua nilai perusahaan yang terlisting di bursa itu turun semua. Tetapi ada salah satu sektor yang paling oke, yaitu sektor teknologi ya. Misalkan kalau untuk yang saham luar negeri ada Zoom yang kita pakai ini, terus ada Netflix dan sebagainya. Nah, itu kan suatu fenomena yang berbeda daripada sektor yang lain. Nah, itu bisa diambil untuk judul penelitian di mana nanti akan mengukur atau mengkonfirmasi faktor apa yang mempengaruhi nilai saham untuk perusahaan atau untuk sektor teknologi selama masa pandemi. Misalnya seperti itu bisa. Ya, jadi untuk manajemen keuangan lebih seringnya pada laporan keuangan yang yang terpublish di Bursa Efek Indonesia. Dan ini laporan keuangan itu bisa di-download di web BEI dari tahun berapa sampai tahun berapa, sehingga nanti yang kita input adalah data-data itu, data-data dari laporan keuangan.
Mungkin itu, Mas. Oke, gimana Mbak Laras? Udah dijawab? Gimana Mbak Laras? Variabel ya, untuk menentukan variabel Y-nya dulu. Y-nya itu biasa yang dipakai untuk teman-teman manajemen keuangan itu apa? Nilai perusahaan gitu ya, harga saham perusahaan gitu-gitu. Terus nanti X-nya ada ROE, ada juga kalau yang agak bukan pure keuangan itu jumlah komisaris gitu-gitu. Itu semuanya ada di laporan keuangan semua. Oke. Oke, itu di luar kuasa saya itu Pak. Saya nggak paham masalah saham. Sama Tapi saya nggak paham migrasi burung tadi. tapi menariknya ini ya, yang saya lihat tuh Pak Ginanjar ngambil MM dan MH. Ya. Kenapa? Ya, jadi waktu itu di UMS itu ada tawaran beasiswa. Tawaran beasiswa dan cukup menarik karena selain dapat SPP-nya kita juga dapat uang buku dan uang saku gitu ya. Dan waktu itu kita daftar ternyata juga diterima. Terus di situ saya ngambil yang hukum bisnisnya gitu. Jadi Oh, untuk bisnis. menyambung ke manajemen gitu. Oh iya iya, berarti sama kayak di kehutanan ada hukum juga sih ada. Ya. Oke 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 oke, keren keren keren. Baik, ini nih penanya terakhir dari Mbak Rika. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, bagaimana cara untuk menentukan grand teori dan middle range teori penelitian? Wah, ini kok di saya nggak ada ya? Oke. Oke, silakan Pak, boleh dijawab. Ini gimana ya? Kadang mahasiswa itu ini kalau ini mungkin Mbak siapa tadi? Mbak Rika. Rika. Berarti Mbak Rika ini sudah punya pengetahuan mengenai sampai ke grand teori. Kadang gini, teman-teman yang tanya itu tentang teori, tapi sebenarnya itu applied teori ya, atau bahkan itu hanya sebuah konsep gitu ya. Misalnya kalau di marketing itu kayak marketing mix itu bukan teori, tapi itu sebuah konsep gitu. Nah, kalau grand teori itu yang teori yang tidak hanya bisa dipakai pada satu bidang ilmu, tapi dia bisa dipakai oleh berbagai bidang ilmu dan itu lebih mendasar biasanya. Dan di grand teori itu dia memiliki premis-premis yang banyak yang memungkinkan mahasiswa atau peneliti itu mengambil premis yang sebelah mana, mengambil premis yang apa, yang nanti disesuaikan dengan penelitiannya. Jadi misalkan teori tentang planned behavior yang bagaimana perilaku manusia itu dibentuk gitu kan. Itu bisa juga dipakai untuk di marketing, bisa juga dipakai untuk di teman-teman psikologi, bisa juga dipakai di teman-teman pendidikan tadi ya, di S1 pendidikan, bisa juga dipakai teman-teman di entrepreneur, S1 entrepreneur juga ada. Sehingga disebut grand teori itu karena keluasannya cakupan penelitian yang menggunakan teori itu sangat luas. Makanya disebut grand teori. Nah, setelah itu ada middle range teori. Middle range teori itu yang lebih spesifik lagi. Misalkan teori plan behavior, di bawahnya ada PVB misalkan ya. Atau macam-macam teorinya, banyak sekali. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di jurnal-jurnal yang Scopus, itu biasanya ada urutan dari teori-teori itu. Nah, nanti tinggal pilih teori grand-nya apa, grand teorinya apa, middle range teorinya apa, sampai ke applied teorinya apa. Cuma yang biasanya teman-teman deskripsi itu sebenarnya tidak perlu, kalau saya boleh bilang ya, tidak perlu teori yang terlalu grand teori gitu. Jadi teori itu digunakan kan untuk menentukan variabel sebenarnya, tetapi di beberapa penelitian ya kita ambilnya konsep-konsep itu yang kita pakai, bukan yang grand teori gitu. Karena kalau sudah menyangkut grand teori sebenarnya itu akan menganalisa dengan grand teori itu dan menghasilkan novelty dari grand teori itu. Kalau saya pikir itu cocoknya untuk teman-teman S2 ke atas lah, S2, S3. Kalau S1 lebih untuk mengkonfirmasi variabel ini berdampak ke variabel ini kalau yang kuantitatif gitu. Oke oke oke. Berarti Kalau kualitatif kemungkinan malah nggak pakai teori,
Justru kalau Iya. di kualitatif itu segera turun ke lapangan, baru nanti teori itu dipakai untuk mengkonfirmasi. Oh, ada toh teori yang sejalan dengan ini. Karena kalau di kuantitatif itu nggak boleh ada pengetahuan kita, gitu. Karena kita Iya, benar, benar. untuk nggak tahu apa-apa baru masuk ke situ. Biar tidak bias. Nah, Ya, kita iya, nanti iya. tahu jawabannya dulu, kita nggak boleh kalau di Hmm. kualitatif malah gitu. Benar, 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 benar. Oke, oke, oke. Saya cuy juga baru dengar masalah grand. Sebenarnya bukan baru dengar sih. Emang di saat saya S1 itu grand teori itu tidak dibahas sih sebenarnya sama pembimbing saya kayak. Tapi itu pengetahuan baru juga sih, keren, 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 keren. Dan emang ya tergantung teman-teman sih lebih milih metode kualitatif atau kuantitatif. Yang penting itu tergantung tujuannya dari skripsinya tadi sih, ya, teman-teman Jadi ya. kalau tadi Mas Nathan menggambarkan dosen pembimbing tadi, tanyakan masing-masing dosen, karena mungkin ada dosen yang nggak usah pakai grand teori nggak apa-apa, tapi ada dosen yang mungkin butuh grand teori. Nah itu mau nggak mau sebagai mahasiswa yang dibimbing beliau harus diskusi nih, Pak, nih tolong dibantu Pak, grand teorinya apa? Benar-benar. Dan juga kan positifnya grand teori adalah sebagai pegangan ya Pak ya, Ya betul. bahan benar. Jadi nggak apalagi kuantitatif itu harus punya dasar karena tidak beda dengan kualitatif yang emang terjun langsung tadi ya, gitu ya sobat Nah, kampus ya. Oke, 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 keren, keren, keren. untuk menentukan apa variabelnya itu bisa dari teori atau bisa dari empirisnya, empirical yang sudah ada risetnya, itu dari empirical gitu. Oke, baik, baik. Baik, ini udah nggak kerasa udah jam 4 lewat nih ya teman-teman ya. Dan ada juga info dari Pak Ginanjar, katanya Pak Ginanjar mau sharing ini ya, sharing e-book. Dan itu nanti bakal di-sharing di grup WhatsApp kita ya. Dan itu nanti mungkin barengan sama, jangan takut teman-teman, tetap ada sertifikat dan link presensinya tadi udah di-share juga di grup WhatsApp kita, jadi bisa dicek aja di situ. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sesi curhatnya soal skripsi, soal tugas akhir. Nanti teman-teman aku bakal share juga link curhat skripsinya Pak Ginanjar. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke situ. Nanti ketemu Mas Nathan juga, nanti bisa saya di situ ya. Nanti mungkin kemungkinan besar bakal masuk juga sih aku ke situ. Kita kepoin sih. Soalnya tuh kemarin Bahaya nih. kemarin aku juga sempat join di grup Telegramnya penulis-penulis buku yang bikin antologi dan lain-lain ya. Itu untuk buku-buku novel itu seru juga ternyata di grup itu ya. Nah, siapa tahu tertarik buat ini ya, buat nulis ataupun nanti kalau siapa tahu curhat skripsi nanti berubah jadi curhat tesis kalau saya insya Allah. Ya Allah doain. Ada Mas. Besok Selasa sudah ada curhat tesis ini. Aduh, berat banget. Kita aminkan saja ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ginanjar. Sama Mas. Terima kasih juga kepada Mas Nathan. Ini sebenarnya nih enaknya share-nya nih secara langsung karena betul. Ini selalu Bikin online. Mas di Jogja Mas. Bisa Pak, insya Allah Pak, doain ya, doain semoga ada sponsor. Pengennya sih begitu ya teman-teman. Karena emang kebanyakan kan untuk peserta kita memang dari luar Jogja Pak. Jadi emang kita menggunakan online supaya teman-teman yang di luar Jogja bisa dapat. Tapi semoga saja mungkin bisa. Ini kita kupas tuntas tugas akhir mahasiswa secara nasional, mungkin seru ini nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ginanjar. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nathan. Terima kasih buat para peserta yang sudah hadir. Ini keren-keren sumpah. Apalagi ini Mbak Farda ini selalu ikut dari minggu kemarin ya. Oke. Mbak siapa? Mbak Fardan. Farda. Mbak Farda dapat ini konsultasi sama saya 30 menit gratis. Tuh Mbak Farda Faida, nanti biar saya share kontaknya ke Bapak nih. Gila sih. Ini Mbak Farda nih, tapi Ya dia Pak, masih iya. langsung Bebas, nyaut. tanya apa aja 30 menit. Oke, Ini siap. Senin ya. Oke, nanti saya kasih kontaknya Pak ya. Terima kasih. Oke, saya tutup dulu nih ya. Ini kalau kita nggak tutup nggak habis-habis nih. Ini seru banget sumpah. Ini seru banget. Selalu seru setiap saya ngebawa jadi kampus selalu seru. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak Pak Ginanjar, terima kasih Mas Nathan. Semoga ilmu yang di-share hari ini bisa berguna bagi semuanya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Oke, saya tutup untuk all size
hari ini membahas soal kupas tuntas tugas harian mahasiswa. Saya Iqbal Muhammad yang bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga.